Halo, dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Setelah suami saya memandikan putri kami yang berusia 4 tahun, dia menangis dan mengatakan bagian kemaluannya sakit. Saya sangat tegang dan segera memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Suami saya panik dan menghentikan saya. Dia mengatakan mungkin karena putri kami kurang minum dan tidak perlu pemeriksaan berlebihan. Saya sempat ragu, tetapi tetap membawa putri saya ke rumah sakit. Ketika hasil pemeriksaan keluar, dokter dengan ragu-ragu berkata kepada saya, "Putri Anda mungkin mengalami pelecehan seksual. Panggil polisi." Pelecehan seksual? Otak saya seperti meledak. Bagaimana mungkin? Dokter, mungkin ada kesalahan? Saya dengan hati-hati memeriksa ulang laporannya, tetapi jawabannya tetap afirmatif. Namun, dia juga tidak bisa memastikan apakah pelecehan seksual ini disebabkan oleh rasa ingin tahu putri saya sendiri, atau apakah itu hasil tindakan pelaku. Demi kesehatan fisik dan mental putri saya, dia menyarankan saya untuk memanggil polisi untuk penyelidikan. Dengan bibir gemetar, seluruh tubuh saya bergetar, saya menggenggam erat tangan kecil putri saya. Putri saya tidak mengerti percakapan kami. Hanya dalam perjalanan pulang, dia bertanya dengan bingung, "Mama, apa itu? Pelecehan seksual?" Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada putri saya, dan saat ini yang terpenting adalah mencari tahu dari mana luka-luka putri saya berasal. Saya menarik putri saya ke bangku batu kecil di tepi jalan, menahan rasa sakit di dalam, dan dengan lembut bertanya, "Lina, bisakah kamu bicara dengan Mama?" Putri saya mengangguk patuh, dan saya dengan hati-hati bertanya, "Apakah kamu baru-baru ini menyentuh bagian kemaluanmu sendiri?" Dia menatap saya, lalu menunduk ke rok kecilnya, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Saat itu, saya tegang. Bukan dia yang melakukannya sendiri. Mungkinkah itu Arya? Biasanya saya yang memandikan putri saya. Kemarin saya ada acara kantor dan tidak bisa pulang, jadi saya menelepon Arya untuk memandikan putri saya. Tapi, pagi ini putri saya menangis dan mengatakan bagian kemaluannya sakit. Saya tidak ingin mencurigai Arya. Arya selalu menjadi ayah tunggal. Dari 10 postingan di media sosialnya, 9 berhubungan dengan putri kami. Dia juga memiliki vlog, di mana hampir setiap hari dia memposting video putri kami merengek dan bertingkah lucu, serta beberapa video interaksi ramah mereka. Para pengikut memujinya sebagai ayah yang baik dengan putri yang penuh kasih. Terkadang, ketika saya melihatnya, saya bahkan sedikit iri. Oleh karena itu, sesibuk apapun pekerjaan, saya selalu berusaha meluangkan waktu untuk putri saya, berharap di hati putri saya, berat saya dan Arya akan sama. Ayah seperti dia, mungkinkah dia menyakiti putrinya saat mandi? Saya ragu-ragu dan tetap mengajukan pertanyaan yang paling menyakitkan. Apakah ada yang menyentuh di sana baru-baru ini? Putri saya terdiam lagi, seolah berpikir. Waktu berlalu detik demi detik, saya sangat tegang sehingga saya hampir tidak bisa bernapas. Akhirnya, saya mendapatkan jawaban putri saya, bagaimana menyentuh, ayah menyentuh saat memandikan. Itu dihitung, jawaban ini menjatuhkan saya ke jurang. Ayah, dia. Seluruh tubuh saya gemetar, saya hampir tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Bagaimana dia menyentuh, putri saya dengan cepat mengangkat tangannya dan menarik roknya untuk menunjukkan kepada saya. Saya tidak tahan dan dengan cepat menghentikannya. Meskipun saya tidak ingin percaya, tetapi kata-kata dan reaksi putri saya, serta tindakan Arya sebelum kami pergi pagi, ini sudah membuktikan bahwa Arya yang melakukannya. Saya harus kembali menuntut penjelasan darinya dan mengirim orang munafik ini ke penjara. Saya izin tidak masuk kerja dan membawa putri saya pulang. Begitu kami masuk, Arya sudah menyambut kami dengan senyum. "Istriku, Lina, kalian sudah kembali." Saya bingung memikirkan bagaimana cara mengalihkan putri saya untuk berbicara dengan Arya. Dia melihat suasana hati saya sedang buruk dan buru-buru menggendong putri saya, lalu bertanya kepada saya, "Bagaimana hasil pemeriksaan Lina? Apakah karena dia kurang minum?" Dokter mengatakan bagaimana cara mengobatinya? "Tidak," jawab saya dengan 2 kata tegas. "Apa yang tidak?" tanyanya dengan nada tidak wajar. "Apakah Lina sendiri yang melukai dirinya karena rasa ingin tahu?" Dia masih berpura-pura bodoh. Saya sangat marah, terutama ketika saya melihat dia membungkuk untuk mencium pipi putri saya, seperti biasa. Saya tidak bisa menahan diri lagi dan menarik putri saya dengan kasar. Putri saya sedikit kesakitan dan dia menangis keras. Arya juga menatap saya dengan menyalahkan, bertanya apa yang saya lakukan. "Lina hanya melukai dirinya karena rasa ingin tahu." "Apakah kamu harus marah padanya? Anak berusia 4 tahun?
Bukankah kita bisa membimbing dan mendidiknya dengan baik nanti? Melihat dia dengan gugup, mengangkat putri yang menangis di lantai, saya kembali ragu. Arya sangat mencintai putrinya. Mungkinkah dia benar-benar melakukan ini? Tidak, kata saya, pelan. Tapi Arya tidak mendengar. Dia membawa putri saya ke kamarnya yang kecil. Untuk menenangkannya, saya mengikutinya, berdiri di balik pintu dan mengawasinya, berusaha keras untuk menghibur putrinya. Saya semakin meragukan asumsi saya. Setelah Arya menenangkan putri saya, dia sendiri menonton kartun di tablet di kamar. Akhirnya, saya memanggil Arya. Setelah keluar, dia bertanya dengan tidak puas. Katakan, mengapa kamu melakukan itu pada Lina barusan? Saya mengeluarkan hasil pemeriksaan dari tas saya dan menyerahkannya kepadanya. Dokter mengatakan, Lina mungkin mengalami pelecehan seksual. Saat saya mengatakan ini, saya dengan hati-hati menatap wajah Arya, ingin melihat perubahan ekspresinya. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada saya, tapi Lina biasanya tidak keluar, sendirian, dan akhir-akhir ini tidak ada tamu pria di rumah kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Dia akhirnya mengerti sesuatu dan bertanya dengan bersemangat, istriku, kamu tidak mencurigai saya, kan? Kamu sudah gila? Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu pada Lina? Saya juga tidak ingin percaya. Saya menutup wajah saya dengan tangan karena sakit, tapi tadi malam, setelah kamu memandikannya, pagi ini dia bilang sakit. Dia juga bilang kamu menyentuhnya. Lina pasti salah paham. Dia menjadi lebih bersemangat, buru-buru menjelaskan kepada saya. Ketika saya memandikannya tadi malam, saya sama sekali tidak menyentuh bagian itu. Saya hanya mengeringkannya dengan handuk. Mungkin dia belajar sesuatu yang tidak baik dari anak laki-laki di taman kanak-kanak? Kata-katanya, bagaimanapun, mengingatkan saya. Di kelas putri saya ada seorang anak laki-laki yang sangat nakal. Dia sangat suka mengangkat rok anak perempuan di kelas dan selalu memeluk anak perempuan. Putri saya beberapa kali bercerita kepada kami bahwa dia pernah memeluknya. Saya dan Arya pergi ke taman kanak-kanak menemui kepala sekolah dan meminta anak laki-laki itu dipindahkan ke kelas lain. Kepala sekolah langsung setuju, dan setelah itu saya tidak pernah mendengar lagi dari putri saya tentang dia. Mungkinkah di taman kanak-kanak, anak laki-laki itu, meskipun di kelas sebelah, datang dan mengganggu putri saya? Memikirkan kemungkinan seperti itu, saya langsung meminta Arya untuk pergi ke taman kanak-kanak bersama saya. Arya menatap putri saya di kamar dan menolak pergi bersama saya. Lina sekarang pasti sedang tidak enak badan. Kita tidak bisa membawanya ke taman kanak-kanak, kan? Mengapa kamu tidak pergi ke taman kanak-kanak dulu dan melihat rekaman CCTV? Jika ada sesuatu yang tidak biasa, kita akan memanggil polisi. Sementara itu, saya akan menjaga Lina di rumah dan menyiapkan makan malam sampai kamu kembali. Baiklah. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Saya, tanpa berpikir panjang, mengambil tas saya dan keluar. Setelah turun, saya menyadari bahwa ketika saya masuk rumah, saya secara tidak sengaja meletakkan kunci mobil di rak sepatu dan lupa mengambilnya. Saya harus kembali, tapi begitu saya keluar dari lift dan mendekati pintu apartemen, samar-samar saya mendengar teriakan putri saya dari dalam. Ayah, jangan. Hati saya mencelos. Saya dengan cepat memasukkan kode, membanting pintu terbuka, dan berlari ke dalam apartemen. Saya mendapati Arya duduk di sofa dengan putri saya di pelukannya. Putri saya melawan, sedikit memerah. Adegan ini hampir membuat saya kehilangan akal. Saya mengangkat tas tangan saya dan memukul wajah Arya. Dia menerima pukulan itu tanpa perlawanan, dengan sakit melepaskan putri saya dari pelukannya, memegangi sudut matanya yang terluka, dan berteriak keras. Saya memanfaatkan momen itu untuk menarik putri saya ke dekat saya, dan berteriak kepadanya. Arya, kamu bajingan. Lina adalah putri kandungmu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu padanya? Kamu hanyalah binatang. Tunggu, saya akan segera memanggil polisi. Saya akan mengirimmu, bajingan ini, ke penjara. Tapi begitu saya mengeluarkan telepon dari tas saya, Arya, setelah sadar, merebutnya dari saya. Sudut matanya merah dan bengkak, dan dia hanya bisa menatap saya dengan menyipitkan mata, berkata di antara giginya, Kania, kamu sudah gila? Saya hanya ingat putriku belum minum vitamin D, dan ingin memberinya minum vitamin D. Saya menatapnya dengan tidak percaya, lalu melihat ke meja kopi di samping sofa. Di atasnya memang ada bungkus tablet vitamin D yang terbuka. Tapi saya baru saja mendengar teriakan Lina di balik pintu. Saya masih ketakutan dan tidak bisa mempercayainya. Tapi ekspresi wajahnya terlihat semakin tidak berdaya. Sambil menghela napas,
Dia menatap putrinya dan berkata, "Lina, bilang pada mama, ayah jahat. Aku tidak suka minum obat. Dia tetap memaksaku. Aku benci ayah." Semuanya seperti yang dikatakan Arya. Sepertinya saya terlalu khawatir. Sejak lahir, putri saya tidak suka minum vitamin D. Setiap kali Arya memberinya, dia akan melawan dengan sengit. Saya menghela napas dan dengan tulus meminta maaf kepada Arya. "Sayang, maafkan saya. Saya terlalu cemas, terlalu sensitif." Dengan kata-kata ini, saya melepaskan tangan putri saya, mendekati Arya, menyentuh sudut matanya dan bertanya, "Apakah kamu perlu ke dokter?" Dia mendesis dan menyingkirkan tangan. "Saya tidak perlu. Saya mengerti kecemasanmu terhadap Lina, tapi saya ayahnya dan suamimu. Kamu tidak boleh mencurigai saya. Sekarang yang terpenting bagimu adalah segera pergi ke taman kanak-kanak dan memeriksa rekaman CCTV. Dan tentang Lina, jangan khawatir, serahkan padaku. Memang, saya salah. Saya seharusnya mencurigai siapapun, kecuali Arya. Baiklah, saya akan pergi sekarang." Saya mengambil kunci mobil dari rak sepatu dan tanpa ragu keluar rumah. Sesampainya di taman kanak-kanak, saya langsung pergi ke kantor kepala sekolah dan menyerahkan hasil pemeriksaan putri saya, menjelaskan tujuan kedatangan saya. Kepala sekolah juga terkejut. Dia segera memanggil staf yang bertanggung jawab dan meminta untuk menunjukkan rekaman CCTV kepada saya. Dalam rekaman, putri saya berinteraksi baik dengan guru dan teman sekelasnya. Tapi kemarin siang, seorang anak laki-laki tak dikenal tiba-tiba masuk ke kelas mereka dan memanggilnya. Itu bukan anak laki-laki yang dulu. Yang lebih aneh lagi, putri saya, setelah ragu-ragu, mengikutinya. Mereka menghilang dari pandangan kamera selama 10 menit penuh. Ketika putri saya muncul lagi di rekaman, dia tampak malu dan pakaiannya sedikit berantakan. Ini membuat saya memikirkan hal terburuk. Kepala sekolah dan guru-guru yang hadir juga tegang dan takut bernapas. Akhirnya, kepala sekolah dengan ragu-ragu berkata, "Mama Lina, meskipun Dito membawa Lina, tidak ada bukti bahwa dia melakukan hal seperti itu padanya. Lihat, tidak ada bukti. Dia bukan teman sekelas Lina, kan? Mengapa dia ada di kelas Lina dan membawanya pergi? Selama 10 menit mereka tidak terlihat di kamera, tidak ada guru yang menyadarinya, dan lihatlah kondisi Lina. Ketika dia kembali ke kelas, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Saya menuntut untuk memanggil polisi. Bahkan jika itu anak berusia 4 tahun, saya ingin dia dihukum." Saya dengan bersemangat menyela kepala sekolah dan mengambil telepon, bersiap untuk memanggil polisi, tapi kepala sekolah menghentikan saya. Dia berusaha sekuat tenaga membujuk saya. "Mama Lina. Lina baru berusia 4 tahun. Jika kamu memanggil polisi dan membuat keributan, itu tidak akan membawa kebaikan baginya. Apalagi, Dito baru berusia 4 tahun. Bahkan jika kamu memanggil polisi, dia tidak akan bertanggung jawab secara hukum. Maka reputasi Lina akan rusak, dan mungkin dia akan mengalami masalah psikologis. Apakah kamu menginginkan itu?" Kata-katanya menyadarkan saya. Jika memanggil polisi tidak akan menghukum orang yang menyakiti putri saya, lalu apa gunanya panggilan saya? Tapi saya tetap menuntut untuk bertemu dengan orang tua Dito. Saya tidak bisa memenjarakan Dito, tapi orang tuanya, saya pasti tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kepala sekolah melihat saya tenang, mengangguk dan berjanji akan menghubungi ibunya. Saya menunggu di taman kanak-kanak selama hampir 2 jam sebelum ibu Dito muncul. Dia adalah seorang wanita yang berpakaian sangat mencolok. Setelah masuk ke kantor kepala sekolah, dia dengan tidak sopan duduk dan mengangkat tangannya, mengagumi manikur barunya. Sikapnya sangat mengganggu. "Saya, Anda ibu dari bajingan ini?" tanya saya dengan dingin. "Tentu saja." Dia langsung melepaskan topengnya dan dengan seringai sinis mulai menghina saya. "Bajingan apa? Siapa yang kamu panggil bajingan? Pergi sana ke neraka. Memang bukan barang terbaik." Saya dengan tenang mendengarkan omelannya, lalu mengangkat telepon dengan rekaman aktif dan berkata kepadanya, "Saya merekam semua penghinaan verbal Anda kepada saya. Jika Anda tidak meminta maaf dan mengakui kesalahan Anda, saya akan menyerahkan rekaman ini ke polisi." Sekarang dia panik. Tergagap-gagap, dia mengucapkan maaf dan membuang muka. "Putra Anda melukai putri saya. Sekarang lihat bagaimana cara menyelesaikannya." Saya menyerahkan hasil pemeriksaan kepadanya. Dia mengerutkan kening, meliriknya, dan kembali menyerahkannya kepada saya. "Benda kotor apa ini?" dia bertanya dengan tidak puas. "Bukti apa yang Anda miliki bahwa putra saya yang melakukannya? Apakah kamera merekam atau Anda sendiri yang melihat?" Saya menunjuk ke kamera dan berkata, "Kamera merekam putra Anda membawa putri saya pergi."
Lalu, kenapa? Dia membantah. Bukankah itu berarti tidak ada bukti substantif? Mengapa Anda mengira putra saya melukai putri Anda? Apalagi, keduanya berusia 4 tahun. Apa yang bisa mereka pahami? Mungkinkah keduanya secara tidak sengaja melukai diri sendiri karena rasa ingin tahu? Dia masih marah. Saya merasakan hati saya mencelos karena marah. Saya memang tidak memiliki bukti substantif. Tanpa saksi dan bukti baru, saya tidak bisa membuktikan bahwa Dito yang melakukannya. Anda tidak punya bukti, dan Anda memfitnah Dito kami. Percaya atau tidak, saya akan menuntut Anda atas fitnah. Melihat saya diam, dia kembali bertanya dengan tajam. Saya yakin, luka-luka putri saya disebabkan oleh Dito. Karena dari kemarin sampai hari ini putri saya hanya berinteraksi dengan Dito dan Arya. Arya tidak mungkin menyakiti putri saya. Jadi, itu hanya bisa Dito. Memikirkan hal ini, saya merasa yakin dan menelepon polisi. Ketika polisi tiba, saya juga menelepon Arya dan memintanya membawa putri saya ke taman kanak-kanak. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah menemukan orang yang menyakiti putri saya dan sudah memanggil polisi. Dia ditelepon bertanya dengan sangat khawatir, apakah itu anak laki-laki yang sama seperti dulu? Saya menjawab negatif, tidak. Lalu siapa? Nada suaranya tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Saya mengabaikan detail halus ini dan langsung mengatakan kepadanya, dia dari kelas sebelah. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Namanya Dito. Ibunya juga ada di kantor kepala sekolah sekarang. Polisi sedang dalam perjalanan. Cepat bawa Lina ke sini. Dito, tanpa diduga, dia berteriak panik. Tidak, istriku, telepon polisi dan katakan kamu tidak akan memanggilnya. Saya bertanya dengan bingung. Mengapa? Kamu kenal Dito atau ibunya? Biasanya saya yang mengantar putri saya ke taman kanak-kanak dan Arya yang menjemputnya. Mungkin ketika dia menjemput putri saya dari taman kanak-kanak, dia berkenalan dengan ibu Dito dan mereka memiliki hubungan yang tidak pantas? Tidak, bukan, begitu. Dia di ujung telepon berkata dengan ragu-ragu, ceritanya panjang. Singkatnya, minta polisi pergi dulu, jangan panggil polisi. Pasti ada kesalahpahaman. Arya ditelepon dengan ragu-ragu menginstruksikan saya. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa yang bisa ada di sini? Saya langsung mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan membiarkan polisi pergi, lalu menutup telepon. Siapapun yang menyakiti putri saya akan membuatnya membayar harga yang mahal. Bahkan jika itu hanya anak berusia 4 tahun. Selama menunggu, Arya masih tidak kehilangan harapan. Mengirimi saya pesan di aplikasi, 3 kali menekankan bahwa itu benar-benar kesalahpahaman, dan memohon agar saya tidak menyakiti Dito. Saya tidak bisa mengerti apa hubungannya dengan ibu Dito. Jelas Dito sangat dicurigai menyakiti putri saya, dan dia meminta saya untuk tidak menyakitinya. Saya sangat marah sehingga saya tidak membalas satupun pesannya dan menolak setiap panggilan berikutnya. Ketika polisi tiba, kepala sekolah juga membawa Dito ke kantor untuk diinterogasi. Selama interogasi, ibunya menemaninya. Saya tidak tahu apa yang ditanyakan polisi dan bagaimana dia menjawab. Hanya setelah interogasi, polisi dengan malu-malu berkata kepada saya, Ibu Indah, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Dito kecil mengatakan dia tidak melakukan hal seperti itu dengan putri Anda kemarin. Dia berbohong. Saya membantah dengan marah. Kamera merekam dia membawa putri saya pergi. Jika dia tidak melakukan apa-apa pada putri saya, mengapa dia terlihat seperti itu ketika dia muncul lagi di rekaman? Polisi kembali menjelaskan kepada saya. Dito kecil mengatakan dia memanggil putri Anda untuk memberinya pelajaran. Mereka berkelahi. Itulah mengapa putri Anda terlihat seperti itu ketika dia muncul lagi di rekaman. Bagaimana mungkin memberi pelajaran pada putri saya? Kapan dia sempat menyakitinya? Setelah mengatakan ini, saya menatap Dito dengan marah. Dito menundukkan kepalanya dan berkata, karena dia menggoda ayahku. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang yang hadir, termasuk saya, terdiam. Dan polisi yang melakukan interogasi menatap saya dengan simpati. Jelas, selama interogasi sebelumnya, Dito sudah menceritakan hal ini kepadanya, dan dia percaya. Tapi mungkinkah ini? Ayah Dito pasti seusia saya. Putri saya baru berusia 4 tahun. Dia tidak punya jam tangan pintar atau alat komunikasi apapun. Bagaimana dia bisa mengenal ayah Dito dan bahkan menggodanya? Ini bukan lelucon, kan? Menanggapi pertanyaan saya, Dito bagaimanapun mengangkat dagunya dan berteriak kepada saya. Aku tidak berbohong. Aku melihat fotonya dan video tanpa pakaian di ponsel ayahku.
Mama bilang padaku bahwa mengirim foto tanpa pakaian kepada pria lain itu menggoda mereka. Di ponsel ayahnya ada foto dan video putri saya, dan mereka tanpa pakaian. Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah memotret putri saya seperti itu, jadi tidak mungkin ada kebocoran foto. Maka, yang paling mungkin adalah Arya yang merekamnya. Mengingat bagaimana Arya 3 kali membujuk saya untuk tidak memanggil polisi, saya semakin yakin dengan dugaan saya. Tapi mengapa dia melakukan itu? Bagaimanapun, itu putrinya. Saya jatuh ke kursi dengan putus asa. Saya masih menolak untuk percaya bahwa itu bisa Arya. Mengingat setiap momen interaksinya dengan putri saya setelah kelahirannya, saya benar-benar tidak bisa percaya bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu. Memikirkan hal ini, saya tenang dan menatap Dito. Mungkin tatapan saya terlalu tajam, dia ketakutan dan bersembunyi di balik ibunya. Ibunya juga baru tahu bahwa di ponsel suaminya ada foto putri saya. Sekarang dia menatap saya dengan sedikit kebencian. Putri Anda di usia semuda itu menggoda pria, dan Anda, sebagai seorang ibu, tidak mendidiknya. Dan masih berani menatap putra saya. Di hadapan omelannya yang agresif, saya tidak punya kekuatan untuk berdebat dengannya. Saya hanya bertanya kepada Dito, kamu bilang kamu melihat Lina di ponsel ayahmu. Kamu yakin itu benar-benar Lina? Dia mengangguk dengan sangat yakin, aku benar-benar yakin itu dia. Saya kembali merasakan seluruh kekuatan saya meninggalkan saya. Polisi wanita mendekati saya dan menghibur. Ibu Indah, suami Anda sering memposting video putri Anda di internet, bukan? Mungkin itu hanya penjahat yang menggunakan foto putri Anda untuk membuat video. Dan foto yang dihasilkan? Ya, itu sangat mungkin. Bagaimanapun, putri saya cukup terkenal di internet. Saya kadang-kadang melihat komentar dan melihat 1 atau 2 orang cabul bercerita jorok. Mungkin video dan foto di ponsel ayah Dito dihasilkan oleh kecerdasan buatan, lalu dijual kepadanya. Tapi begitu saya menghela napas lega, Arya menggendong putri saya, buru-buru masuk. Dia mulai meneriakkan nama saya, Kania. Melihat polisi di ruangan itu, dia tiba-tiba menghentikan apa yang akan dia katakan dan mendekati meja saya. Putri saya masih dipelukannya, tetapi dari wajahnya yang mengantuk terlihat bahwa dia membangunkannya secara paksa. Saya ingat kata-kata Dito. Meskipun kata-kata polisi wanita menghilangkan keraguan saya masih tidak percaya putri saya ada di pelukannya. Saya mengulurkan tangan agar dia memberikan putri saya kepada saya. Dia menatap putri yang dia pegang, ragu-ragu, lalu menolak. Lina belum cukup tidur. Kamu akan kesulitan menggendongnya, jadi biarkan dia terus tidur di pelukanku. Dalam situasi normal, saya akan setuju, dan bahkan berpikir bahwa dia sangat perhatian dan mencintai putrinya. Tapi sekarang saya merasa jijik dengan tangannya yang memegang putri saya. Menahan keinginan untuk muntah, saya dengan tegas mengucapkan 2 kata, saya akan menggendongnya. Dia tahu sifat saya dan akhirnya mengertakkan gigi, menyerahkan putri yang mengantuk itu kepada saya. Pada saat yang sama, dia membungkuk ke arah saya dan berbisik, istriku, bukankah saya meminta Anda untuk tidak memanggil polisi? Dito jelas bukan orang yang menyakiti Lina. Minta saja polisi pergi. Saya mengerutkan kening dan menatap matanya selama 3 detik dengan tidak percaya, dan di matanya terlihat rasa bersalahnya. Mengapa kamu begitu yakin? Kamu mengenalnya? Tanya saya, mengayunkan putri saya dan menatapnya. Dia menyentuh hidungnya dan tergagap-gagap, menjelaskan bahwa dia tidak tahu. Tapi dalam perjalanan ke sini, saya sudah bertanya pada Lina. Dia sendiri bilang padaku bahwa Dito tidak melakukan hal seperti itu padanya. Memang, Dito tidak melakukan hal seperti itu pada Lina. Saya mengangguk, tetapi segera mengubah nada suara saya. Tapi, Dito baru saja mengatakan kepada polisi bahwa dia hanya berkelahi dengan Lina karena dia melihat video dan foto Lina tanpa pakaian di ponsel ayahnya. Sayang, katakan, dari mana Lina mendapatkan video dan foto seperti itu? Dia kembali mengangkat tangannya untuk menyentuh hidungnya. Sayang, kamu tahu bahwa setiap kali kamu berbohong, kamu suka menyentuh hidungmu, kata saya, menatapnya. Dia jelas ketakutan dan buru-buru menurunkan tangannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan kata-kata dan dengan bersemangat menjelaskan, istriku, saya mengerti. Foto dan video ini pasti dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Mungkin dijual kepada ayah Dito oleh penjahat. Oh, kalau begitu kamu bisa menunjukkan akun videomu? Saya mengulurkan tangan kosong saya. Dia berpura-pura bodoh. Istriku, bukankah kita sudah sepakat bahwa kamu bertanggung jawab atas pekerjaan dan penghasilan, dan saya bertanggung jawab atas perawatan Lina di rumah?
Dan kamu tidak akan pernah menanyakan tentang akun videoku? Memang, saya pernah berjanji untuk tidak ikut campur dalam postingan videonya tentang putri kami di internet. Tapi itu karena saya hanya melihat momen-momen penuh kasihnya dan putrinya. Dan sekarang kata-kata Dito membuat saya curiga bahwa dia menggunakan postingan video untuk menarik pelanggan dan mengirimkan video dan foto tidak senonoh putri kami kepada para cabul itu. Berikan padaku, saya tidak berniat menyerah. Nada suara saya tetap tegas. Akhirnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan berat hati mengeluarkan telepon dari sakunya. Tapi, begitu saya akan mengambilnya, dia tiba-tiba mengangkat telepon dan membantingnya ke lantai. Telepon itu langsung pecah berkeping-keping. Saya sudah bilang, ini kehidupan pribadi saya. Mengapa kamu harus melihat ponsel saya? Teriaknya dengan tidak puas kepada saya. Saya mengerti, dia pasti berpikir bahwa jika dia menghancurkan telepon, saya tidak akan bisa masuk ke akun videonya. Bodoh sekali, mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa dia begitu bodoh dan jahat? Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam mengambil pecahan telepon dari lantai, lalu mengeluarkan kartu SIM Arya darinya dan memasukkannya ke telepon saya. Akun videonya terdaftar dan terikat dengan nomor telepon. Kartu SIM-nya sudah cukup bagi saya untuk berhasil masuk ke panel kontrol dan melihat semua obrolannya dengan orang-orang itu. Ternyata, dia sudah mulai berdagang di platform itu 3 tahun lalu, secara diam-diam mengirimkan video dan foto tidak senonoh putri kami kepada para cabul itu. Melihat catatan transaksinya dengan orang-orang itu, jari-jari saya yang memegang telepon semakin memucat. Plak, saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya berdiri dan menampar pipinya dengan keras. Lina adalah putri kandungmu. Mengapa kamu melakukan ini? Menanggapi pertanyaan histeris saya, dia juga berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Putri kandung, Kania, apakah kamu benar-benar mengira saya bodoh? Tentu saja dia putri kandungmu. Saya membantah. Tapi dia menunjuk ke putri saya dan berkata, lihat, apa kesamaannya denganku? Ketika dia baru lahir, saya juga berpikir dia putri kandungku. Tapi suatu hari 3 tahun lalu, mantan teman sekelas saya mengatakan kepada saya bahwa Lina sama sekali tidak mirip dengan saya, tetapi lebih mirip dengan mantan pacarmu. Baru saat itu saya sadar ada yang tidak beres. Tahukah kamu, saya melakukan tes DNA untuk Lina. Dia sama sekali bukan putri saya, dia dari kamu dan mantan pacarmu. Kamu menikah denganku saat sudah hamil dengan mantan pacarmu. Lina bukan putri Arya? Saya bingung. Sebelum saya dan Arya mulai berkencan, saya berkencan dengan Dani selama 4 tahun. Dani dan Arya adalah teman masa kecil. Setiap kali kami berkencan, Arya suka datang sebagai orang ketiga. Saya berkali-kali mengatakan kepada Dani bahwa saya ingin menghabiskan waktu berdua saja dengannya, dan berharap lain kali dia tidak akan membawa Arya. Dani setiap kali berjanji, tetapi lain kali dia tetap melakukannya sendiri. Karena itu, kami berkali-kali bertengkar, dan setiap kali Arya menjadi penengah untuk mendamaikan kami. Pada malam ulang tahun saya yang ke-28, Dani menginap di rumah saya. Setelah malam yang penuh gairah, dia bangun untuk mandi, sementara saya berbaring di tempat tidur, menelusuri telepon. Tiba-tiba teleponnya, yang tergeletak di dekatnya, menyala, dan disinilah situasi konyol terjadi. Saya menemukan bahwa dia berselingkuh dari saya. Saat itu, saya dan Arya sudah memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah bertengkar hebat dengan Dani, saya menangis dan berlari keluar. Mengetahui hal itu, Arya berlari keluar dari rumahnya, menemukan saya tanpa alas kaki, dan membawa saya ke rumahnya. Saya duduk di karpet di kamarnya, minum anggur dan menangis lama, memaki Dani. Dia mendengarkan dengan sabar. Akhirnya, melihat saya lelah memaki, dia memeluk saya dan berkata, Kania, ayo, kita bersama. Saya akan mencintaimu sepanjang hidup. Akhirnya, di bawah pengaruh alkohol, saya juga tidur dengannya, dan kami tidak menggunakan alat kontrasepsi. Keesokan paginya dia mengambil telepon saya dan mengatakan agar saya bertanggung jawab. Setelah berpikir, saya memutuskan bahwa karena saya sudah tidur dengannya, saya harus memberinya status resmi. Saya menelepon Dani dan memberitahunya tentang putus. Tapi sebulan kemudian saya menemukan bahwa saya hamil. Saat itu saya tertegun. Arya menganalisis situasi dan mengatakan bahwa saat itu saya dan Dani menggunakan alat kontrasepsi, sementara saya dan dia tidak. Jadi anak itu pasti miliknya. Lalu dia bahkan melamar saya. Saya pikir kemungkinan anak itu miliknya memang lebih tinggi, dan karena itu saya menerima lamarannya dan menikah dengannya. Selama beberapa tahun pernikahan ini,
dia selalu sangat baik kepada saya dan putri kami. Tapi sekarang dia mengatakan kepada saya bahwa dia sudah 3 tahun lalu menemukan bahwa putri itu bukan miliknya, dan bahkan melakukan begitu banyak hal menjijikkan terhadap putri kami. Bagaimana saya bisa menerima ini? Semua orang yang hadir terkejut dengan drama sentimental kami. Tapi bahkan jika putri itu bukan putri biologis Arya, dia memanggilnya ayah selama 4 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ketika polisi akan membawanya untuk diinterogasi, saya memanggilnya. Apakah kamu sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Lina? Dia paling dekat denganmu. Bagaimana kamu bisa mengkhianati kepercayaannya? Dia berbalik, menatap putri di pelukan saya, dan kembali mengangkat sudut bibirnya, tersenyum dengan sangat jahat. Sejak saya tahu bahwa dia adalah putri kandung, Dani, saya hanya punya kebencian terhadapnya. Awalnya saya yang pertama jatuh cinta padamu. Dani yang mengatur agar kamu berpikir surat cinta itu ditulis olehnya, lalu mulai berkencan denganmu. Jika bukan karena Dani, saya sudah lama bersamamu. Dia putri Dani, jadi saya harus menyiksanya. Ternyata dia sangat membenci Dani. Tapi saya saat itu mulai berkencan dengan Dani sama sekali bukan karena surat cinta itu. Saya mencintai Dani hanya karena dia tampan. Dan surat cinta yang dia minta Dani sampaikan, saya bahkan tidak membukanya. Saya tidak menjelaskan kepadanya, hanya bertanya dengan marah. Jadi, ini alasan kamu memaksanya berpose dalam foto dan video seperti itu? Dan ini alasan mengapa tadi, malam saat mandi, kamu melakukan hal seperti itu padanya, memaksa saya memberinya obat. Mengenai tadi malam, saya ulangi. Saya tidak menyentuhnya, percaya atau tidak. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Dia, ternyata, terus-menerus memberi obat kepada putri kami. Binatang macam apa? Melihat putri di pelukan saya merasakan sakit yang tak tertahankan. Terlepas dari siapa anak itu Dani atau Arya, dia adalah harta saya, yang saya kandung selama 9 bulan. Siapapun yang menyakitinya, saya akan membuatnya membayar harga yang mengerikan. Arya, sayang, kamu juga orang yang tidak bahagia. Mungkin saya akan memberimu uang untuk perceraian? Setelah semua, polisi pergi, Ibu Dito mendekati saya dengan Dito, berkata dengan nada menghina, melihat dia mengeluarkan 2 lembar uang Rp100.000 dari tasnya. Saya tersenyum dan berkata kepadanya, siapa bilang saya akan menceraikan suami saya? Dia hanya sesaat bingung dan tidak berpikir. Itu sebabnya dia melakukan kesalahan seperti itu. Saya akan menunggunya dengan putri saya sampai dia keluar dari penjara, lalu kita akan hidup dengan baik. Dan lagi, tindakan suamimu sudah merupakan kejahatan. Daripada mengkhawatirkan masalah keluarga saya, lebih baik pikirkan bagaimana cara mengeluarkan suamimu. Kamu. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi akhirnya tidak bisa mengatakan apa-apa, menyeret Dito dan pergi. Dan saya mengabaikan tatapan aneh kepala sekolah dan guru-guru, mengurus dokumen pengunduran diri putri saya dan membawanya pulang. Setelah itu, saya berhenti dari pekerjaan saya dan setiap hari dengan tenang menghabiskan waktu bersama putri saya di rumah. Putri saya perlahan-lahan menjadi lebih dekat dengan saya, menjadi jauh lebih ceria. Mengenai Arya, saya mengunjunginya dengan teratur setiap bulan. Orang-orang di penjara tahu apa yang dia lakukan. Mereka semua membencinya, sering memukuli dan mengolok-oloknya. Kondisi mentalnya tampaknya memburuk, tapi saya tidak peduli. Setiap kali saya mengunjunginya, saya dengan lembut mengatakan kepadanya, sayang, kamu harus baik-baik saja. Saya dan Lina menunggumu di rumah. Dia mendengar kata-kata saya, bersemangat, dan mendapatkan harapan. Saya sangat senang, dia tidak boleh mati di penjara. Dia pantas mendapatkan hukuman menurut hukum, tetapi dia belum merasakan balas dendam saya. Dia harus keluar hidup-hidup, karena Arya berkelakuan baik di penjara, dia dibebaskan lebih awal. Hari itu saya sendiri yang menjemputnya. Sekembalinya ke rumah, putri saya menatapnya dengan ragu, tidak mengenalinya. Sekarang dia gelap dan kurus, bahkan gigi depannya tanggal, dan dia terlihat cukup jelek. Dia bertanya kepada saya dengan sedih, istriku, apakah kamu juga akan membenciku? Apakah kamu benar-benar memaafkanku? Saya menahan rasa jijik, mengangguk. Ya, saya mencintaimu, bagaimanapun kamu menjadi. Saya tidak akan membencimu. Saat itu kamu melakukan itu pada Lina hanya karena kamu dibutakan oleh kebencian. Saya percaya kamu akan berubah di masa depan. Kata-kata saya sangat menyentuhnya. Dia langsung meraih tangan saya dan berkata, istriku, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Saya akan memperlakukanmu dan Lina dengan baik. Saya bergumam acuh tak acuh sebagai jawaban, lalu menyuruhnya untuk mandi dulu, lalu datang untuk makan malam.
Dia dengan senang hati ingin berlari ke kamar tidur utama. Saya buru-buru memanggilnya. Sayang, 2 tahun, terakhir Lina tidur bersamaku. Aku juga sudah terbiasa. Kamu baru saja kembali, mungkin untuk sementara tidur di kamar Lina yang dulu? Di matanya muncul kekecewaan yang samar. Saya takut dia salah paham dan buru-buru menghiburnya. Jangan khawatir, ketika Lina menerima kamu lagi, kamu akan pindah kembali ke kamar tidur utama, baiklah? Setelah mengatakan ini, saya mencium pipinya sekuat tenaga. Baru saat itu dia menerima tawaran saya. Putri saya berdiri di samping dan menatap saya, mungkin juga tidak mengerti tindakan saya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Agar Arya pulih, setiap hari saya memasakkan berbagai sup untuknya, memberinya suplemen makanan, dan menemukan seorang dokter yang meresepkan banyak obat untuk pemulihan tubuhnya. Perlahan-lahan tubuhnya pulih, warna kulitnya menjadi kemerahan, dan bahkan rambut di tubuhnya mulai menipis. Saya sangat senang. Sudah waktunya untuk memanen. Tapi saya tidak menyangka Arya yang pertama kali menemukan bahwa adik kecilnya tidak lagi berfungsi. Dia pikir itu karena dia sudah lama tidak menggunakannya, jadi dia tidak bisa ereksi. Sampai dia menerkam saya, lalu dia langsung dihempaskan oleh orang yang sudah saya siapkan. Baru saat itu dia menyadari bahwa sayalah yang telah menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Apa yang kamu lakukan padaku? Bukankah kamu bilang kamu memaafkanku? Tanyanya, dengan susah payah, mengeluarkan kata-kata, menekan tangannya ke perut. Saya tidak berniat menyembunyikan darinya. Bagaimana saya bisa memaafkanmu? Sejak saya tahu tentang hal-hal kotor yang kamu lakukan pada Lina, saya sudah merencanakan semua ini. Menurutmu dari mana teman satu selmu tahu tentang apa yang kamu lakukan, dan mengapa mereka semua menentangmu? Itu semua adalah kekuatan super saya. Dan, kamu benar-benar berpikir bahwa saya setiap hari memasakkan sup dan memberimu obat agar kamu pulih? Semua itu untuk kastrasi kimiamu. Saya berjongkok dan, dengan lembut membelai pipinya. Dia ingin melawan, ingin berdiri dan memberi pelajaran kepada saya. Tapi dua pria di belakang saya dengan cepat menangkapnya dan membuatnya pingsan. Ibu Indah, ini 200.000 rupiah. Silakan ambil. Sebelum membawa Arya pergi, mereka menyerahkan sebuah kantong berisi uang kepada saya. Saya mengambilnya, lalu berdiri di dekat pintu, mengantar mereka. Arya, bukankah kamu suka merekam video dan foto seperti itu? Sekarang kamu bisa merekam sepuasnya dengan klien-klienmu. Kuharap ketika kamu bangun, kamu akan menyukai hadiah yang sudah saya siapkan untukmu ini. Mama, kenapa Mama berdiri di dekat pintu? Tiba-tiba suara putri saya terdengar dari belakang. Saya buru-buru memperbaiki ekspresi wajah saya, menutup pintu, dan berbalik. Menghadapnya, saya mendekatinya, berjongkok, dan bertanya, Lina, Mama dan Ayah tidak akan tinggal bersama lagi. Kamu tidak akan pernah melihat Ayah lagi. Kamu tidak akan sedih? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku mencintai Mama. Saya dengan gembira memeluknya dan mencium pipinya. Bagus sekali. Mama ingin mengajakmu tinggal di kota lain. Sebelum pergi, Mama akan mengajakmu bertemu seorang tante cantik dulu, baiklah? Tanya saya lagi kepadanya. Dia mengangguk, setuju. Keesokan harinya saya membawanya ke seorang hipnotis terkenal di daerah itu. Atas permintaan saya, putri saya dihipnotis. Ketika dia membuka matanya, dia melupakan Arya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Kemudian saya menjual rumah dan mobil, dan kami secara resmi pindah ke kota yang sangat indah di selatan. Di sana dia memiliki banyak teman baru, dan saya menemukan pekerjaan baru. Hari-hari kami menjadi semakin baik dan bahagia. Epilog. Lina, ini Lina. Sebenarnya, aku terlahir kembali. Di kehidupan, sebelumnya sampai Mama meninggal di tangan Arya, aku tidak tahu semua hal menjijikkan yang dia lakukan padaku. Aku sangat marah sehingga aku membunuhnya, dan mati bersamanya. Tanpa disangka, ketika aku membuka mata, aku kembali ke usia 4 tahun. Saat itu Mama masih sangat mencintai Arya. Jika aku langsung memberitahunya tentang hal-hal yang dilakukan Arya padaku, dia pasti tidak akan percaya. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan ketika Arya memandikanku, aku diam-diam melukai diriku sendiri di malam hari, dan keesokan paginya aku menangis dan mengadu pada Mama. Meskipun Mama mencintai Arya, dia juga sangat mencintaiku. Dia sangat khawatir dan buru-buru membawaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hanya saja tanpa bukti nyata, sulit bagi Mama untuk percaya bahwa Arya benar-benar melakukan sesuatu padaku, dan aku tidak bisa terlalu jelas. Ketika dia menanyaiku tentang detailnya, aku hanya bisa mengarahkannya pada Arya, dan dia memang mulai mencurigai Arya. Tapi Arya terlalu licik. Dalam beberapa kata,
dia meyakinkan Mama untuk mengalihkan kecurigaan pada teman sekelasku di taman kanak-kanak. Meskipun itu tidak sepenuhnya seperti yang aku harapkan, tapi syukurlah, pada akhirnya, Mama tetap mengetahui apa yang dilakukan Arya, dan mengirimnya ke penjara. Bagus sekali. Maka Mama tidak akan mati di tangan Arya. Tapi aku tidak menyangka Mama akan mengatakan bahwa dia akan memaafkan Arya. Awalnya aku tidak bisa mengerti. Dan bahkan beberapa kali ingin menceritakan padanya kebenaran tentang kelahiranku kembali. Sampai malam itu aku bersembunyi di balik pintu kamar dan mendengar apa yang Mama katakan pada Arya. Baru saat itu aku mengerti bahwa semua ini adalah balas dendamnya terhadap Arya. Akhirnya, Mama memutuskan untuk membawaku ke hipnotis agar aku melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Arya. Aku tidak ragu-ragu dan setuju. Apapun yang Mama lakukan, aku percaya dia mencintaiku dan melakukan yang terbaik untukku. Karena aku juga sangat mencintainya, berikutnya saya akan menceritakan kisah kedua. Di sebelah saya tinggal sebuah keluarga harmonis beranggotakan 4 orang. Sang suami adalah seorang dosen universitas, dan dalam perjalanan ke kantor sering membuang sampah yang saya letakkan di depan pintu. Sang istri adalah seorang ibu rumah tangga, lembut dan baik hati. Adapun sang nenek, dia tentu saja seorang guru teladan tingkat provinsi, di usia 70-an dia masih terlihat anggun. Selama setahun saya sering bangga memiliki tetangga seperti itu. Hingga pada suatu hari sang suami melelehkan lensa kontaknya, dan arteri karotisnya secara tidak sengaja tertusuk jarum rajut. Meskipun demikian, dia masih memiliki kekuatan untuk berlari sampai ujung lorong, menerobos jaring di jendela, dan melompat dari lantai 17, tewas seketika. Polisi awalnya mengklasifikasikan ini sebagai kecelakaan. Warga sekitar dengan marah menyatakan, itu pembunuhan. Hari itu polisi mengetuk pintu rumah saya. Saya terbangun oleh ketukan keras di pintu. Saat membuka pintu, saya masih mengantuk dengan headphone peredam bising di leher, masker tidur tersingkap di puncak kepala. Di balik pintu berdiri sekelompok polisi. Selain itu, beberapa polisi menempelkan segel kuning di pintu apartemen sebelah. Polisi dengan ekspresi serius berkata, "Ibu Bunga, apakah Anda mendengar sesuatu?" Tadi malam, saya benar-benar bingung, tetapi dengan jujur menjawab, "Saya tidak mendengar apa-apa." Belum sempat saya selesai bicara, dari apartemen sebelah, terdengar ketukan tumpul namun jelas di dinding. Ekspresi polisi langsung menjadi semakin serius. "Anda yakin tidak mendengar apa-apa?" Saya tersenyum, pahit. Di kompleks apartemen ini memang kedap, suaranya buruk, dindingnya sangat tipis. Tapi saya memiliki sifat pekerjaan yang cukup spesifik, membutuhkan konferensi internasional yang panjang, dan saya tidak bisa membiarkan itu memengaruhi kualitas koneksi. Oleh karena itu, saya biasanya bekerja di kamar tidur, dan kamar tidur juga saya sedikit modifikasi. Belum sempat saya selesai bicara, polisi menyela saya. "Maaf, bisakah kami masuk ke kamar tidur Anda?" Tentu saja, saya mengangguk, mundur ke samping dan mempersilakan mereka masuk. Karena saya baru bangun, di kamar tidur tirai tebal masih tertutup, tetapi tetap terlihat bahwa di dinding saya menempelkan lapisan bahan kedap, suara yang sangat tebal, busa akustik setebal 5 cm. Apalagi, bahkan di pintu masuk kamar tidur saya menempelkan lapisan tebal pita kedap suara. Seperti yang saya katakan, keluarga sebelah adalah keluarga harmonis 3 generasi. Selain suami istri yang saling mencintai dan nenek yang anggun, mereka juga memiliki seorang gadis yang sangat manis. Gadis ini sekitar setahun yang lalu, mulai belajar bermain piano dan sangat rajin berlatih. Biasanya dia berlatih 2 jam di pagi dan malam hari, serta terkadang tambahan. Melihat polisi memeriksa busa akustik tebal, saya buru-buru menambahkan, "Gadis itu sangat manis, tapi bermain pianonya sangat buruk." Selama setahun dia bahkan belum bisa memainkan melodi paling sederhana secara terus-menerus. Kedengarannya lebih buruk daripada orang buta yang bermain banjo, hanya suara yang memekakan telinga. Saya bekerja sebagai analis data lepas di sebuah perusahaan Amerika. Jadwal kerja saya dari pukul 20.30 hingga 04.30. Karena sifat pekerjaan saya biasanya tidur larut dan bangun larut. Tapi sejak gadis itu mulai belajar bermain, itu benar-benar mengganggu rutinitas saya. Namun tetangga jelas bukan orang tua yang tidak masuk akal. Kadang suami membuang sampah saya, kadang istri membawakan saya buah. Dan nenek, begitu melihat paket saya di rak paket di bawah, akan mengambilnya dan meninggalkannya di depan pintu saya. Meskipun saya adalah seorang antisosial dan suka kesendirian, saya juga sangat mengerti bahwa tetangga yang baik sulit ditemukan. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengatasi sendiri kebisingan yang mengganggu ini.
polisi mengelilingi kamar tidur saya. Saat itu saya akhirnya tidak tahan, dan mengikuti kecenderungan orang Indonesia untuk bergosip, bertanya, "Maaf, ada apa dengan tetangga?" Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat itu telepon yang dia pegang di saku celananya mulai bergetar hebat. Setelah membukanya, saya melihat pesan dari saudara perempuan, saya, "Intan, sudah bangun?" Jawab jika sudah bangun, "Kamu masih tinggal di rumah tua itu?" Berita mengatakan ada pembunuhan tadi malam. Terlalu berbahaya. Atau, kamu akan pulang malam ini? Orang tua, pokoknya, saya sudah membereskan semuanya di rumah. Gambar. Layar telepon saya dibanjiri gambar. Jari-jari saya membeku. Detik berikutnya di layar telepon saya muncul wajah berdarah dan rusak. Ah! Saya berteriak tanpa sadar. Rambut saya berdiri tegak. Saya sangat ketakutan sehingga hampir menjatuhkan telepon. Jantung berdebar kencang. Itu adalah mayat dengan wajah yang benar-benar rusak, mengenakan kemeja berwarna tidak jelas, dan di wajahnya, selain gelembung kuning, besar dan kecil, hanya ada jaringan kulit yang meleleh dan darah kering. Yang paling mengerikan adalah mata, tidak ada bola mata, hanya tersisa rongga mata, hitam kosong, yang menatap saya melalui layar. Saya tanpa sadar menelan ludah. Saat itu polisi tiba-tiba mendekat dan kembali bertanya, "Bunga, Anda yakin tadi malam benar-benar tidak mendengar apa-apa?" Saya sangat tidak suka tatapan matanya. Itu tajam, mencurigakan, dan terasa ada penelitian dan penilaian yang samar. Saya tahu bahwa karena polisi sejak awal menyebut nama saya, dia pasti sudah tahu tentang masa lalu saya. Nama saya Bunga Pertiwi, 27 tahun. Selain bekerja sebagai subkontraktor rendahan di perusahaan asing, resume saya memang tidak sepenuhnya bersih. Di usia 18 tahun, ketika saya mengikuti ujian nasional, saudara perempuan saya, Dewi, menjadi siswa terbaik di daerah itu dalam ilmu sosial. Setelah pesta kelulusan, ketika dia berjalan pulang melalui gang, dia ditangkap oleh beberapa preman mabuk dan diseret ke gang tanpa kamera pengawas. Mereka banyak. Saudara perempuan saya tidak punya apa-apa kecuali ijazah masuk universitas bergengsi yang baru saja dia terima. Ijazah itu robek, berkeping-keping, sama seperti gaun putih tipisnya, dan martabatnya. Langit tidak berbelas kasih. Ketika saya berlari ke tempat kejadian, di mata saudara, perempuan saya tidak ada kehidupan. Dia terbaring tak bernyawa di gang kotor. Tapi langit memiliki mata. Di jalan itu tidak ada kamera. Melihat saya, mata saudara perempuan saya terlihat hidup, tetapi kemudian dia menangis, berbisik dengan bibir gemetar. "Lari, Rian, lari." Saya dan saudara perempuan saya berbeda. Dia adalah kesayangan guru, kesayangan orang tua, pintar. Dia memiliki masa depan yang cerah. Sedangkan saya, meskipun lahir dari orang tua yang sama, tidak memiliki kecerdasannya. Sejak kecil saya berkelahi, bolos sekolah, mendapat nilai jelek, dan selalu mendengar kutukan dari orang tua yang menyebut saya monyet bodoh dengan otak sederhana dan anggota badan yang berkembang. Saat itu ledakan kemarahan membuat saya mengambil batu bata dari tanah. 4 preman, sudah sangat mabuk, akhirnya mengalami luka-luka berikut, 1 menjadi lumpuh total. 1 lagi tulang-tulang dari bahu hingga lengan kanan dan kelingkingnya hancur total, dan 2 lainnya bagian bawah tubuhnya cacat parah. Dan saya, karena kekejaman khusus dan penggunaan senjata, ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena menyebabkan cedera tubuh yang disengaja. Dari usia 18 hingga 26 tahun, saya menghabiskan 8 tahun di penjara. Di penjara kami diajarkan oleh guru-guru senior khusus. Saya juga belajar psikologi, SQL, dan pembangunan model. Analisis data secara otodidak. Guru saya sangat baik dan lembut. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya masih muda, hidup masih panjang, dan ketika saya memperbaiki diri dan keluar dari penjara, banyak hari-hari cerah dan indah menanti saya. Tapi siapa sangka, setelah keluar dari penjara, saya hanya menemukan cemoohan dan penolakan masyarakat. Tidak ada perusahaan terkemuka yang akan mempekerjakan seorang wanita yang baru saja keluar dari penjara. Meskipun saya berhasil melewati semua wawancara, 8 tahun di ruang gelap itu tetap menjadi noda dalam hidup saya. Dan sekarang itu menjadi alasan mengapa polisi di depan saya menatap saya dengan prasangka. "Bunga, kemarin seseorang jatuh dari jendela koridor di sisi Anda. Waktu kematian, yang ditentukan oleh ahli forensik, adalah antara pukul 04.00-04.30 pagi. Kami memeriksa rekaman konferensi Anda. Selama periode ini Anda memiliki jeda konferensi, dan sistem menunjukkan bahwa Anda tidak menggunakan mikrofon selama 10 menit. Jadi Anda tidak mungkin tidak mendengar apa-apa.
pena ballpoint dengan keras mengetuk buku catatan. Di mata polisi terpancar tatapan tajam. Apa sebenarnya yang Anda dengar, atau apa yang Anda sembunyikan? Saya berpikir 3 kali dan akhirnya menghela napas pasrah, memutuskan untuk mengakui. Tetangga akhir-akhir ini sering bertengkar. Orang dewasa bertengkar, dan anak serta nenek menangis. Tadi malam saya memang mendengar pertengkaran tetangga lagi, tetapi setelah saya mengirim pesan, kebisingan dengan cepat mereda, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya mengambil telepon dan menyerahkan percakapan dengan tetangga kepada polisi. Pukul 03.58 saya menulis. Sudah larut, bisakah lebih tenang? Jawaban dari Intan. Maaf, mengganggu Anda. Polisi mengerutkan kening. Jadi, dari pukul 04.00 hingga 04.10 pagi, saat Anda tidak menggunakan mikrofon, Anda tidak mendengar apa-apa? Suara polisi muda di belakangnya menjadi lebih tajam. Bunga, Anda bisa bertanggung jawab atas kata-kata Anda? Saya mengerutkan kening. Saya hanyalah tetangga yang menderita kebisingan. Meskipun masa lalu saya tidak sempurna, Anda tidak berhak menginterogasi saya seperti ini. Apalagi, bahkan jika tetangga benar-benar meninggal, apa hubungannya dengan saya? Apakah jika saya pernah melakukan kejahatan, maka sekarang setiap kali terjadi kejahatan di dekat saya harus dicurigai? Semakin saya bicara, semakin percaya diri suara saya, dan itu perlahan-lahan meningkat. Suami istri bertengkar, ketika marah, melambaikan tangan, itu normal, kan? Mereka punya dosen universitas di rumah, suami istri keduanya orang terhormat, sangat menjaga reputasi mereka. Saya hanya ingin berpura-pura tidak mendengar apa-apa, memperindah situasi. Bukankah itu boleh? Sebenarnya, yang ingin memperindah situasi bukan hanya saya. Tetangga itu adalah seorang profesor universitas, istrinya ibu rumah tangga, dan nenek lembut dan baik hati. Anak itu penurut. Awalnya, itu seharusnya menjadi keluarga yang harmonis. Tapi sejak saya kembali ke rumah tua itu, saya terus-menerus mendengar suami istri itu diam-diam bertengkar. Awalnya sang istri, melihat anak sudah besar, ingin mencari pekerjaan. Intan, kamu berjanji padaku sebelumnya, bahwa begitu Bella masuk taman kanak-kanak, aku bisa melanjutkan bekerja. Intan, kita sudah sepakat bahwa hanya akan ada satu anak, Bella, terlepas dari jenis kelamin. Intan, mengapa rekening bankmu dibekukan? Mereka meneleponku tentang hipotek. Apakah kamu ingin aku mati? Perlahan-lahan suara sang istri beralih dari tertekan, menjadi berteriak. Di latar belakang hanya terdengar suara anak perempuan kecil, bermain piano, dia terisak-isak, membuat kesalahan demi kesalahan. Lalu diikuti, suara sang suami membanting sesuatu. Dasar bodoh. Setahun belajar, dan bahkan, melodi paling sederhana pun tidak bisa dimainkan tanpa kesalahan. Apakah kamu ingin keluarga Ivanova saya hancur total karena kamu? Saya bilang padamu, Intan, selama kamu tidak melahirkan anak kedua, jangan pernah bermimpi menghabiskan uang keluarga Ivanova saya. Akhirnya, pertengkaran itu berakhir dengan tangisan sang istri dan suara pintu yang dibanting ketika sang suami pergi. Mereka bertengkar sangat hebat dan sering. Itulah mengapa saya menempelkan busa akustik di dinding kamar tidur. Tapi meskipun begitu, beberapa suara masih masuk ke telinga saya melalui celah-celah pintu. Misalnya, 6 bulan lalu tetangga itu berselingkuh. Sementara sang istri mengantar anak, pelajaran piano, dan nenek pergi berbelanja. Profesor universitas yang terlihat terhormat ini membawa seorang gadis muda ke rumah. Di balik dinding, saya jelas mendengar erangan pria, dan bagaimana gadis itu terus-menerus memanggilnya Pak Guru, Pak Guru. Sejak itu pertengkaran suami istri di malam hari menjadi semakin sengit. Akhirnya, dari melempar barang, mereka beralih ke teriakan dan erangan yang membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah pertama kalinya saya menambahkan kontak wanita dari apartemen sebelah di obrolan kompleks apartemen. Halo, ini 1702. Apakah Anda butuh bantuan? 4 hari kemudian, wanita ini, yang secara fisik mirip dengan Dewi Muda, mengetuk pintu rumah saya. Di tengah musim panas dia mengenakan pakaian Jepang dengan kerah tinggi dan rok panjang. Dia membawakan saya sepiring anggur yang sudah dicuci bersih dan transparan. Maaf, putri saya selalu berlatih piano pagi dan malam, dan bermainnya tidak terlalu bagus. Saya mungkin mengganggu Anda, ya? Gadis kecil itu dengan malu-malu menempel di kakinya. Melihat saya menatapnya, dia tiba-tiba memeluk erat kaki wanita itu. Wanita itu mendesis pelan, lalu dengan cepat tenang. Saya mengambil anggur, menunjukkan headphone peredam bising saya yang tergantung di leher, dan menyerahkan lollipop kepada gadis kecil itu. Dalam beberapa kata saya, menjaga harga diri wanita itu, tidak,
saya terbiasa tidur dengan headphone, peredam bising di malam hari, tidak mendengar apa-apa. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Rian? Tiba-tiba polisi menyela saya. Dia sering memukuli istrinya, kan? Wajahnya terlalu serius, dan saya tiba-tiba sedikit bingung. Bulan lalu tetangga juga memanggil polisi. Apa yang dikatakan polisi saat itu? Hari itu Rian dan Intan bertengkar sangat hebat. Saya mengerti bahwa Rian memiliki kekasih yang hamil dan secara terbuka menuntut perceraian dari Intan. Rian, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku dan Bella? Apakah kamu manusia? Nenek yang baru pulang belanja, yang memanggil polisi. Tapi begitu polisi mengetuk pintu, Rian yang pertama keluar, merangkul bahu Intan dan dengan senyum, berkata kepada polisi, "Maaf, ini pertengkaran suami istri biasa." Lihat, wajah saya bahkan tergores. Seharusnya saya yang memanggil polisi, bukan? Setelah mengatakan ini, dia dengan lembut membelai kepala Intan. Di pipi wanita itu, bahkan ada memar yang jelas. Tapi saat itu semua orang memilih untuk tidak memperhatikannya. Polisi dengan tenang dan profesional berkata, "Apakah Anda ingin mengajukan laporan? Jika ya, pergi ke rumah sakit dulu untuk mendapatkan laporan medis. Jika tidak, tanda tangan di sini. Lain kali selesaikan masalah keluarga Anda sendiri, jangan memanggil polisi untuk hal sepele, jangan membuang-buang sumber daya." Rian dengan satu tangan memeluk Intan, dengan tangan lain memegang erat anak perempuan kecilnya. Anak itu menjerit kesakitan. Nenek meremas keranjang sayuran, menunjukkan rambutnya yang sudah putih sepenuhnya. Akhirnya, Intan menyerah. Dia menundukkan kepalanya dan menandatangani kertas itu. Wajahnya terlihat sangat sedih. Saya menatap polisi dengan bingung. Bukankah Anda yang mengatakan jangan memanggil polisi untuk hal sepele, jangan membuang-buang sumber daya? Anda mengatakan bahwa tetangga meninggal. Siapa yang meninggal? Dan bagaimana dia meninggal? Saya hanyalah tetangga yang tidak bersalah. Mengapa Anda terus-menerus menginterogasi saya? Saat itu polisi tiba-tiba bertanya balik. "Bunga, Anda tahu siapa yang meninggal?" Aneh, bagaimana saya bisa tahu? Orang di foto itu kulit wajahnya rusak aneh. Rongga matanya hitam dan kosong, bahkan tidak ada bola matanya. Belakang kepalanya cekung. Belum lagi kemejanya, semuanya penuh noda darah dan kotoran lain. Mungkin ibu kandungnya pun tidak akan mengenalinya, apalagi tetangga yang begitu jauh seperti saya. Polisi wanita menatap saya lekat-lekat, tatapannya dingin. Tadi malam Rian Wibowo meninggal. Menurut keterangan Intan, tadi malam ibunya sedang membersihkan toilet dengan asam sulfat ketika Rian tiba-tiba pulang. Terjadi pertengkaran sengit antara suami istri. Nenek ketakutan dan tangannya gemetar. Asam sulfat secara tidak sengaja mengenai wajahnya. Lensa kontaknya larut, dan dia menjadi gila, berlarian di dalam rumah. Lehernya tertusuk jarum rajut Intan. Yang lebih kebetulan lagi, Rian saat itu kehilangan banyak darah dan ingin meminta bantuan. Tapi putri 6 tahunnya, ketakutan, membuka pintu. "Bunga, di pintu masuk Anda masih ada jejak tangan. Rian, tadi malam dia mengetuk pintu Anda, tetapi tidak berhasil. Setelah itu dia ingin keluar melalui lift, tetapi entah mengapa dia pergi ke jendela tangga. Akhirnya, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari lantai 17. Polisi menatap saya tanpa berkedip, berkali-kali bertanya, "Ini adalah serangkaian kebetulan yang menyebabkan kematian Rian." "Tapi, Bunga, Anda benar-benar tidak mendengar teriakan Rian tadi malam? Atau karena tindakan sebelumnya Anda sengaja memutuskan untuk tidak membantunya?" Mata saya berkedip dan rasa dingin menjalari punggung saya. Apakah semua kebetulan ini benar-benar kebetulan? Rian adalah seorang pria terpelajar berkacamata berbingkai emas, seorang dosen hukum di universitas terdekat. Karena kecelakaan yang terjadi di usia 18 tahun, saya mengembangkan rasa jijik dan penolakan yang kuat terhadap interaksi dengan lawan jenis. Tapi Rian adalah pria yang sangat bijaksana. Karena kepribadian saya harus berusaha lebih keras daripada orang biasa dalam bekerja. Karena itu, saya sering hidup mengikuti waktu luar negeri, makan tidak teratur, dan sering lupa membuang sampah. Beberapa kali saya meninggalkan sampah di depan pintu, dan setelah saya mengunci pintu apartemen sebelah terbuka pelan, dan kantong sampah saya menghilang bersama sampahnya. Polisi menatap saya dengan tatapan menilai. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Awalnya saya juga berpikir Rian baik hati, bahwa dia seperti namanya baik hati, pekerja keras, dan baik, tapi itu tidak benar. Dia memasukkan semua barang pribadinya setelah berselingkuh ke dalam kantong sampah saya. Dari barang-barang besar dan beragam untuk rekreasi, hingga barang-barang kecil, stocking robek, dan kondom bekas. Di dekat setiap tempat sampah di lingkungan kami,
hampir 24 jam. Sehari ada beberapa pria dan wanita tua yang berjaga. Begitu sampah masuk ke tempat sampah, para pria dan wanita tua yang tidak tahu malu dan banyak bicara, ini akan menyerbunya, membuka kantong sampah tepat di depan mata Anda, dan menggeledahnya, mengeluarkan botol dan kardus, meninggalkan kondom bekas. Lalu, mereka bertukar pandang penuh nafsu, menyisakan ini untuk pembicaraan sambil minum teh setelah makan siang. Selama 6 bulan, gosip tentang saya di lingkungan menyebar kemana-mana. Beberapa kali, ketika saya turun, saya melihat orang-orang berbisik di belakang saya. Belakangan, entah bagaimana, seseorang menemukan bahwa saya sudah bertahun-tahun di penjara. Siang hari tirai selalu tertutup, dan malam hari lampu menyala sepanjang malam. Tetangga macam apa ini? Kemudian, opini publik mulai sedikit demi sedikit tidak terkendali. Saya dituduh, ditangkap polisi karena pesta pora kelompok, dan sebagai bukti hukuman saya, digunakan berbagai alat kebersihan bekas dari kantong sampah. Saya putus asa. Setelah keluar dari penjara, saya hidup menyendiri. Tapi karena tindakan Rian, perhatian semua tukang gosip di lingkungan itu kembali tertuju pada saya. Ini, tanpa diragukan lagi, kembali mengingatkan saya pada tahun itu, ketika di depan mikrofon wartawan yang tak terhitung jumlahnya, saudara perempuan saya, dengan wajah kaku, dipeluk oleh orang tua, dan mereka menjawab pertanyaan wartawan tentang saya, berkata dengan jijik dan jijik. Bunga sejak kecil bukan orang baik, suka berkelahi, tidak terkendali, iri pada saudara perempuannya, otaknya lebih bodoh dari babi di kandang babi. Dia seharusnya sudah lama masuk penjara, agar benar-benar memperbaiki diri. Jika dia tidak bersikeras agar saudara perempuannya dalam perjalanan pulang membelikannya semacam kue, saudara perempuannya tidak akan pernah melewati gang itu. Dan kemudian hal seperti itu tidak akan terjadi padanya. Ibu saya menangis keras di depan kamera. Dia hanyalah perusak. Ini semua karena dia setiap hari bergaul dengan preman-preman itu. Saudara saya seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Dia menghancurkan segalanya. Saat itu saudara perempuan saya, sebagai korban kekerasan dan siswa terbaik dalam ilmu sosial, menarik perhatian semua orang. Dan kata-kata ibu saya, tidak mengherankan, membuat semua orang menatap saya dengan jijik. Beberapa bahkan dengan jahat berasumsi bahwa saya, karena iri pada kecerdasan saudara perempuan saya, menyuruh orang-orang jahat untuk memainkan sandiwara seperti itu. Kilatan cahaya seperti jarum menusuk punggung saya. Jadi, ini mengapa Anda dendam pada Rian? Polisi menatap saya lekat-lekat. Saat itu, saya akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia hanya peduli pada reputasinya dan tidak memikirkan reputasi saya. Dia tidak bermoral, tapi itu sifat manusia. Sekarang dia sudah meninggal, dan saya tidak menyalahkannya. Saya dibawa ke kantor polisi dan berulang kali diinterogasi. Tentang saya, tentang pertengkaran, tetangga, tentang Rian dan Intan, tentang Ibu Intan dan gadis kecil itu. Saya mengulangi kata-kata saya berulang kali. Saya tidak tahu berapa jam berlalu, saya setengah sadar. Saat itu pintu tiba-tiba terbuka. Masuklah polisi wanita, yang sama. Bunga, keluarga Anda sudah datang menjemput. Anda boleh pergi. Keluarga saya, ibu saya dan Intan berdiri di pintu masuk kantor polisi. 9 tahun kemudian, ibu saya terlihat jauh lebih tua. Tapi tatapannya pada saya masih penuh jijik. Dia menarik tangan Intan. Nah, katakanlah, mengapa kamu datang menunggu sampah ini? Dia kan sudah di penjara. Dia orang yang tidak berguna, dan kamu tetap bersikeras untuk datang menjemputnya. Dia terus mengomel, sampai Intan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat itu saya akhirnya bertatapan dengan Intan. Ibu saya melihat saya, secara refleks mengangkat tangannya. Sejak saya ingat, ibu saya selalu seperti itu. Di masa kecil, hubungannya dengan ayah buruk, dan dia sering melampiaskan kemarahan pada saya. Dan Intan, dia memukuli pipi kami, memukuli pantat kami, dan di saat-saat paling marah bahkan menusuk paha kami dengan jarum rajut. Hingga di kelas 3 SD, ketika olimpiade untuk siswa menjadi populer, saya dan Intan sama-sama mengikuti kompetisi. Intan menduduki peringkat pertama di sekolah dan direkomendasikan ke SD terbaik untuk mengikuti pelatihan musim panas. 3 bulan kemudian dia menduduki peringkat pertama dalam pelatihan, yang diikuti oleh semua siswa teladan di daerah itu. Dalam percakapan telepon dengan ayah, suara ibu saya tinggi dan bersemangat. Guru-guru bilang Intan jenius. Soal sesulit itu, dia bahkan tidak belajar, tapi semua bisa dia kerjakan. Guru-guru juga bilang, kalau dia masuk IREKA, itu sudah setengah langkah menuju masuk universitas bergengsi.
Mungkin dia bahkan akan menjadi siswa terbaik di sekolah dasar. Sejak itu, sertifikat yang dibawa pulang Intan semakin banyak, dan dia mendapat semakin banyak pujian. Kecemburuan dan pujian dari sekitar akhirnya memuaskan harga diri ayah saya. Dia mulai mengabaikan prasangka yang terkait dengan preferensi anak laki-laki dan sering pulang. Sejak itu, hati ibu saya perlahan-lahan sepenuhnya beralih kepada Intan. Dan saya berubah menjadi orang yang tidak terlihat, satu-satunya yang tidak dipilih dari beberapa pilihan. Saat itu saya tidak mengerti. Oleh karena itu saya tidak puas, menangis, histeris, dan bahkan lari dari rumah. Tapi ketika Intan menemukan saya, menggigil, kedinginan di tengah angin, dan membawa saya pulang, ibu saya hanya memutar mata, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak mati kedinginan di jalan? Jika kamu punya keberanian untuk lari dari rumah, mengapa kamu punya keberanian untuk kembali?" Kenangan terputus. Pikiran saya terganggu oleh gumaman tidak puas ibu saya. Mengapa dia dibawa pulang? Di rumah bahkan tidak ada kamar untuknya. Saya rasa dia seharusnya tidak dijemput sama sekali. Orang tidak berguna yang keluar dari penjara hanya mempermalukanmu. Jika calon mertuamu tahu kamu punya saudara perempuan seperti itu, bagaimana kamu akan menikah? Dia terus mengomel. Tapi satu kalimat dingin dari Intan membuatnya diam. Jika bukan karena bunga waktu, itu, saya sudah tidak hidup. Sepanjang jalan kami diam. Di rumah ibu saya, setelah masuk, secara refleks mencari dompet Intan, lalu, seperti kelinci, dengan cepat meraih beberapa lembar uang merah dan berlari bermain kartu. Beberapa saat setelah pintu dibanting tertutup, saya dengan santai melihat foto kelulusan Intan. Dia berdiri di barisan kedua dari belakang, dengan tatapan acuh, tak acuh, berbeda dari yang lain. Di universitas banyak orang pintar. Hanya, siswa terbaik di daerah, dan itu pun tidak di barisan depan. Suara Intan tiba-tiba terdengar di samping saya. Tapi, syukurlah, saya memilih jurusan yang tepat. Setelah magister saya mendapat tawaran magang di perusahaan besar. Saya bekerja beberapa tahun, dan sekarang gaji lumayan. Ini bisa membungkam orang tua. Sekarang ayah setiap hari pergi memancing, ibu sepanjang hari bermain kartu. Tahun lalu saat tahun baru saya bahkan mengajak mereka ke Jepang. Setelah kembali, ibu membual di media sosial selama seminggu penuh. Saya berbalik dan bertatapan dengannya. Dan di mata coklat terangnya saya melihat wajah yang hampir identik dengan wajah orang di depan saya. Menanggapi tatapan tajam saya, Intan tersenyum, membelai pipinya. Banyak lembur. Wajahnya kurus, kantung, matanya muncul. Ya? Dia bicara lama. Akhirnya, dia bertanya kepada saya. "Rian, kamu tidak melupakan Yusuf, kan?" Perilaku orang tua seperti cermin, dan semua itu tercermin pada anak-anak. Dengan persetujuan diam-diam ibu saya semakin sulit hidup di rumah. Awalnya Intan membutuhkan kamar sendiri, lalu, waktu tidur Intan yang berharga tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kemudian, situasinya memburuk. Ibu saya secara demonstratif berbicara kepada guru, memerintahkannya untuk memisahkan saya dan Intan. Dia bahkan sengaja datang ke rapat kelas kami dan dengan keras menyatakan kepada semua orang, setiap orang berhak mengawasi bunga, sama sekali tidak boleh membiarkan bunga yang tidak berguna ini mengganggu pelajaran Intan. Pada tahun-tahun itu saya seperti tumbuh di sepatu yang tidak nyaman. Omongan ibu saya dan pengabaian ayah saya, seperti pasir yang masuk ke sepatu, mengikis kulit hingga melepuh berdarah, menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Hingga di sekolah menengah atas, di kelas akhir, saya diam-diam kabur ke warung internet dan membuat akun Facebook saya. Saya menggunakannya sebagai diari, mencurahkan hidup saya di sana, yang sangat terjerumus dalam lumpur yang mencekik. Dan saat itulah saya bertemu Yusuf. Saat itu dia masih mahasiswa hukum, belum memasuki lingkungan profesional. Berbeda dengan semua teman sekelas, yang dilarang ibu saya berinteraksi dengan saya, dia sangat memahami keluarga saya yang disfungsional, ibu yang secara psikologis rusak, ayah yang pendiam, saudara perempuan yang pintar dan acuh tak acuh. Ayahmu adalah pria tipikal, dicuci otaknya oleh masyarakat matriarkal. Hanya orang yang berguna yang memiliki nilai. Ibumu, pada dasarnya, takut ditinggalkan oleh ayahmu. Dia tidak mencintaimu dan tidak mencintai saudara perempuanmu. Bahkan bisa dikatakan dia tidak terlalu mencintai ayahmu. Tapi dia membutuhkan posisi superior ini dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dan saudara perempuanmu, dia hanyalah wanita pintar yang malang. Saya duduk di depan komputer tua, dengan cemas menunggu vonis lawan bicara. Dan kamu adalah malaikat. Bahkan di keluarga seperti itu kamu bisa begitu cerah dan manis. Kamu benar-benar sangat baik. Hampir seketika saya
membantahnya. Saya bilang saya membenci orang tua saya, tapi lebih membenci saudara perempuan saya. Mengapa, sebagai saudara perempuan, dia begitu pintar, sedangkan saya begitu bodoh? Dia bisa membawa nama baik bagi orang tua, sedangkan otak saya seperti segumpal lumpur. Tentu saja, saya lebih membenci setiap ekspresi acuh tak acuh di wajah Intan ketika ibu saya mengambil tempat saya di rumah. Seolah tidak peduli kamar diambil, tidak peduli tempat tidur saya ditempati oleh not balok pianonya dan berbagai barang, tidak peduli saya diejek dan ditertawakan oleh teman sekelas. Seolah saya tidak penting, yang penting hanya buku-buku pelajaran dan rapornya. Tapi Yusuf mengatakan bahwa simpul di hati yang disebabkan oleh trauma masa kecil hanya bisa dilepaskan dengan metode yang lebih kuat dan merangsang. Kebencian bertahan lebih lama dan lebih kuat daripada cinta. Kamu melakukan semuanya dengan benar. Saya perlahan-lahan tenggelam dalam pujian Yusuf. Hormon pubertas bekerja, dan dalam beberapa hari, saya merasa sangat jatuh cinta pada Yusuf. Tentu saja, dia juga mengungkapkan rasa sukanya pada saya. Dia mendorong saya untuk menjadi diri sendiri, berani melawan keluarga asal saya, tidak menjadi lemah, tidak berani membantah orang tua. Dia mengatakan kepada saya bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan jika saya tidak pandai belajar, maka tidak perlu melakukannya. Semua jalan menuju Roma, dan, tentu saja, jalan lain yang lebih cocok menanti saya. Saya sangat mempercayai ini, dan nilai-nilai saya anjlok, tajam. Begitulah kami, tanpa berkencan, diam-diam bertukar pesan online selama 6 bulan. Menjelang ujian nasional, Yusuf tiba-tiba menghilang. Pesan tidak dibalas, telepon tidak diangkat, dan bahkan dia menghapus akun Facebooknya sama sekali. Baru saat itu saya sadar bahwa, meskipun kami bertukar pesan selama 6 bulan, dia tidak meninggalkan informasi pribadi apapun kepada saya. Tapi saat itu dia hanyalah seorang mahasiswa, selalu ada beberapa kelalaian. Saya mencari, siang dan malam dan, akhirnya, di salah satu foto yang pernah dia kirimkan pada saya melihat pantulan kartu pelajar di cangkir. Saya memperbesar gambar, lalu akhirnya melihat nama yang kabur di atasnya. Universitas Indonesia, Rian Wibowo, Yusuf adalah Rian Wibowo. Rian Wibowo adalah siswa berprestasi, presiden komite mahasiswa di fakultas mereka. Mengikuti jejaknya, saya dengan mudah menemukan akun Facebook utamanya, tapi tak lama kemudian saya mengetahui bahwa dia sudah memiliki pacar tetap di universitas, dan bahkan ayah pacarnya adalah wakil dekan fakultas hukum mereka, dan ibu pacarnya adalah guru teladan tingkat provinsi. Tapi mengapa dia melakukan hal seperti itu padaku? Dipenuhi kemarahan, saya berulang kali mencoba menambahkan Rian Wibowo sebagai teman, tetapi setiap kali ditolak. Terakhir kali saya mendengar namanya, ketika Intan dalam perjalanan pulang mengalami kekerasan. 4 preman menyewa seorang mahasiswa hukum yang baru lulus sebagai asisten hukum. Dia menyatakan bahwa saya, di masa lalu telah melakukan kekerasan di sekolah yang sangat agresif terhadap mereka, yang mengakibatkan keempatnya memberontak sebagai balas dendam. Awalnya, mereka hanya ingin membuat saya meminta maaf dan mengakui kesalahan, tetapi tidak menyangka bahwa mereka menangkap orang yang salah. Intan tidak hanya tidak mengakui fakta kekerasan, tetapi juga berteriak akan memanggil polisi dan mengirim mereka ke penjara. Mereka histeris. Baru saat itu, di bawah kendalinya, keempat preman itu berubah menjadi 4 pasien jiwa dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Mereka tidak hanya lolos dari hukuman hukum, tetapi juga, karena kekejaman saya yang luar biasa, digambarkan sebagai 4 korban yang malang. Beberapa ibu di depan pengadilan dengan mata berdarah menerjang saya dan memukul wajah saya, "Kamu yang menghancurkan putraku." Saya sudah bilang dia sangat pintar. Mengapa tiba-tiba nilainya jelek? Kamu juga membuatnya mandul. Kamu harus mati. Mengapa kamu tidak mati? Wajah saya dipukul ke samping. Dari pipi hingga leher semuanya terasa terbakar. Dan saat itu orang tua saya memeluk Intan, dengan benar menyatakan di depan kamera. Bunga selalu seperti itu, sombong, iri pada saudara perempuannya. Jika dia tidak bersikeras agar saudara perempuannya pergi membelikannya kue, saudara laki-laki kami tidak akan pernah melewati gang itu. Dia seharusnya masuk penjara agar benar-benar memperbaiki diri. Wartawan dengan kamera dan lampu kilat, seperti peluru, menembak ke dada saya. Saya jatuh ke neraka. Dan Rian Wibowo, berkat bakatnya, seketika terkenal di kalangan hukum. Kenangan kembali, saya menatap Intan dan tersenyum. Apa yang kamu katakan, adik? Siapa Yusuf? Saya sudah lama tidak ingat. Ekspresi Intan membeku. Saya melihat-lihat apartemen baru mereka.
3 kamar dan ruang tamu. Intan tinggal di kamar yang menghadap utara, ke selatan, dengan kamar mandi, terpisah, menghadap kamar tidur ayah saya, tempat pancing juga disimpan. Kamar tidur kecil di dekat pintu masuk adalah kamar ibu saya, ada lemari yang sangat besar. Hanya kamar Intan, sama seperti dirinya, hitam putih, dingin dan acuh tak acuh. Pakaiannya hanya beberapa potong. Tempat tidurnya besar, tetapi, tampaknya, pemiliknya hanya tidur di satu sisi, menempel ke dinding. Sepertiga, sisa tempat tidur 2 meter itu kosong, seolah tidak ada jejak kehidupan. Apakah kamu suka kehidupanmu sekarang? Intan lama tidak menjawab. Telepon bergetar, memecah keheningan di udara. Nomor tidak dikenal. Halo, Ibu Pertiwi. Rian Wibowo adalah tetangga Anda, kan? Bagaimana dia jatuh? Bisakah Anda memberi tahu sesuatu? Kami bisa membayar. Saya menutup telepon, tetapi kemudian, pesan-pesan tak terhitung mulai berdatangan. Ibu Pertiwi, Rian Wibowo sengaja dibunuh oleh Intan. Ibu Pertiwi, jejak tangan berdarah di pintu Anda adalah jejak tangan Rian Wibowo? Ibu Pertiwi, dikatakan bahwa Rian Wibowo berselingkuh dan sering memukuli istrinya, yang menyebabkan istrinya dalam kemarahan, membunuhnya. Apakah Anda memiliki informasi lain yang bisa Anda berikan? Kami sama sekali tidak akan mengungkapkan informasi pribadi Anda. Harga bisa dinegosiasikan. Saya mengerutkan kening dan hendak memblokir semua orang ketika sebuah pesan menarik perhatian saya. Mengapa Anda tidak membantunya? Anda juga pembunuh. Pembunuh? Pembunuh apa saya? Berbeda dengan Intan, yang terpelajar, Rian Wibowo adalah siswa berprestasi dari provinsi yang sesungguhnya. Nenek moyangnya adalah petani. Hanya Rian Wibowo yang menjadi anak yang begitu pintar. Dia masuk Fakultas Hukum Universitas Ibu Kota murni berkat usahanya sendiri. Tapi setelah dia dengan gegap gempita datang dari desa kecil ke kota besar, Rian Wibowo terlambat menyadari bahwa apa yang dia anggap puncak kehidupan hanyalah titik awal bagi orang lain. Di tahun ketiga, 4 dari 6 mahasiswa di asrama sudah bersiap untuk pergi ke luar negeri. Satu lagi, keluarganya terkait dengan sistem hukum, dan dia menunggu lulus untuk mewarisi bisnis orang tua. Hanya Rian Wibowo, ketika ditanya apa yang akan dia lakukan di masa depan, dia mengatupkan bibirnya dan tidak tahu harus menjawab apa. Masa depan tidak jelas. Hutang kuliah membayangi Rian Wibowo seperti gunung. Sebagian besar tempat magang di firma hukum bergengsi jatuh ke tangan mereka yang memiliki koneksi. Bagian kecil yang tersisa jatuh ke tangan para mahasiswa yang sudah sukses ini, yang memperebutkannya. Kemungkinan untuk menerobos sangat kecil. Dia bahkan beberapa kali terjebak di koridor, menanyakan umpan balik, wawancara kepada manajer HRD. Tapi dia hanya dijawab, Anda sangat berbakat, tapi kami punya kandidat yang lebih cocok. Seberapa lebih cocok? Gadis yang mendapat tawaran pekerjaan itu baru saja menemukan pacar kaya, itu hanya remah-remah dari sumber dayanya. Akhirnya, dia setuju dengan bujukan Intan. Dia adalah teman sekelasnya. Ayahnya adalah wakil dekan Fakultas Hukum, dan ibunya adalah guru teladan tingkat provinsi. Intan adalah anak tunggal di keluarga. Dia diam-diam jatuh cinta padanya selama 3 tahun. Dengan wajah bulat dan mata kecil, jika dikatakan cantik, dia agak mirip dengan Dewi Muda. Setelah mereka mulai berkencan, jalur karirnya memang menjadi mudah dan lancar. Ayah Intan awalnya memberinya magang di Departemen Hukum Perusahaan Negara, lalu menulis surat rekomendasi untuknya, bersiap untuk mengirimnya dan Intan belajar pasca sarjana. Tapi seiring waktu, di universitas beredar rumor bahwa Rian Wibowo tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan sukses hanya karena koneksi dan menumpang. Pada saat yang sama, sifat Intan yang manja, dominan, dan sombong muncul. Rian Wibowo awalnya menghilangkan stres dari kehidupan pribadi dan studinya pada anak kucing dan anak anjing di kampus. Belakangan dia merasa itu tidak cukup. Apa gunanya membunuh binatang kecil yang hanya bisa mengeong, memelas? Apa yang bisa lebih menyenangkan daripada memanipulasi dan menghancurkan seseorang? Jadi dia memilih saya, seorang mahasiswa yang naif, seorang gadis yang menderita di keluarga asalnya dan sangat membutuhkan penyelamatan, tetapi pada saat yang sama dengan naif memimpikan cinta. Rian Wibowo inilah yang dengan kejahatannya membunuh gadis itu 9 tahun lalu. Dialah pembunuh yang sebenarnya. Karena kematian Rian Wibowo aneh, saluran iklan yang tak terhitung jumlahnya membuat video dari ini, menyebarkannya di internet. Salah satunya bahkan berisi cuplikan wawancaranya. Saat itu, ayah Intan baru saja meninggal, dan Rian Wibowo diundang ke program hukum untuk menyatakan pendapatnya tentang kasus bullying di sekolah. Saya sendiri pernah menderita bullying di sekolah. Istri saya menyelamatkan saya. Dia membetulkan kacamatanya.
dan menatap kamera dengan lembut, seolah-olah melalui lensa dia melihat kekasihnya. Saya ingin berterima kasih kepada istri saya dan mertua saya. Terima kasih sudah menjadi dukungan saya dan memungkinkan saya untuk terus bersinar di bidang hukum. Tentu saja, saya juga ingin berterima kasih kepada mereka yang ada saat itu. Apa yang tidak membunuh saya, membuat saya lebih kuat. Dia tampan dan memiliki citra pria yang sedang jatuh cinta, sehingga langsung menarik banyak penggemar di internet. Saat itu, video ini kembali diedit dan dimasukkan ke dalam potongan-potongan saluran iklan. Bagian komentar hampir meledak. Ya Tuhan, orang sebaik ini meninggal dengan kematian yang mengerikan, menuntut penyelidikan menyeluruh dari aparat penegak hukum. Sayang sekali, mengapa dia meninggal secara tidak sengaja? Apakah ini benar-benar kecelakaan? Beberapa bahkan mulai membangun teori konspirasi. Lelucon macam apa ini? Siapa waras yang secara tidak sengaja menyiramkan asam sulfat ke wajah seseorang? Dan secara tidak sengaja tertusuk jarum rajut? Dan secara tidak sengaja membuka pintu agar orang itu berjalan 10 meter ke jendela di ujung koridor, lalu jatuh dari lantai 17? Jika semua ini kebetulan, lebih baik percaya bahwa saya sendiri adalah Soekarno. Dan saat itu seorang mahasiswi, mirip mahasiswi, memulai siaran langsung. Dia menangis, seperti bunga putih yang lembut. Saya adalah kekasih Rian Wibowo. Saya mengakui bahwa masuk ke keluarganya adalah kesalahan saya. Tapi dalam hubungan, yang tidak dicintai adalah pelakor. Saya ingin mencari keadilan untuk Rian. Dia adalah orang yang sangat baik, tapi Intan terlalu dominan, dan mertua bahkan parasit padanya. Selama bertahun-tahun dia hidup sangat sulit, tapi saya yakin ini bukan kecelakaan. Apalagi, saat dia berbicara, dia mengambil telepon, membuka galeri dan menunjukkan kepada ribuan penonton di siaran langsung foto-foto manis mereka bersama. Rian biasanya tidak memakai lensa kontak. Dia punya sindrom mata kering, jadi dia kebanyakan memakai kacamata. Mengapa pada malam kejadian dia memakai lensa kontak? Mengapa ibu Intan membersihkan toilet dengan asam sulfat di tengah malam? Mengapa jarum rajut tergeletak di sofa? Mengapa putrinya ketakutan dan membuka pintu? Mengapa tetangganya, yang jelas-jelas tidak tidur, tidak mau membuka pintu dan membantu? Di siaran langsung hening. Suaranya tinggi, pipinya memerah karena marah. Dia tiba-tiba mendekat ke layar. Saya butuh jawaban. Intervensi pelakor menyebabkan resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kasus Rian Wibowo. Di bawah tekanan opini publik, polisi segera melakukan penyelidikan, tetapi hasilnya tidak ada. Tidak ada bukti pihak ketiga, tidak ada saksi ketiga, dan tidak ada kesaksian yang meyakinkan. Hanya Ibu Intan menangis terseduh-seduh, mengakui kesalahannya. Dia mengakui bahwa dia secara tidak sengaja menumpahkan asam sulfat ke wajah Rian Wibowo. Kami akhir-akhir ini sering bertengkar. Mainan bebek Bella, entah kapan, ada di dekat pintu toilet. Saya tidak sengaja menginjaknya, tergelincir. Hanya sesaat, di tangan tuanya masih ada luka, bakar asam sulfat yang dalam hingga tulang, yang belum sempat dia obati. Saya sudah tua, tidak berguna. Saya hanya ingin membantu mereka dalam rumah tangga, tapi saya juga tidak menyangka, ketika polisi bertanya tentang botol asam sulfat, Ibu Intan berkata dengan ngeri, karena asam sulfat murah dan membersihkan toilet dengan baik, dia mengambil kartu pensiun saya. Saya ingin berhemat. Sementara itu Bella terisak, "Tante polisi, saya tidak sengaja membuka pintu, tapi mereka bertengkar, dan saya sangat takut. Saya takut ayah akan memukuli ibu, dan takut ayah akan meninggalkan saya. Saya hanya berpikir, akan lebih baik jika ayah tidak ada di rumah. Ketika dia tidak ada di rumah, ibu tidak menangis, dan nenek juga tidak diam." Anak 6 tahun, dengan dendam dan tangisan, mengatakan itu. Dan Intan yang banyak menderita, seolah kehilangan segalanya, duduk di kamar dengan tertegun. Polisi menanyainya mengapa dia merajut. Setelah lama, dia akhirnya menutup wajahnya dengan tangan, dan air mata mengalir di antara jari-jarinya. Ketika kami berkencan, dia paling menyukai syal yang saya rajut untuknya. Saya ingin merajutnya satu lagi untuk menyelamatkan pernikahan kami. Bella masih kecil. Saya hanya ingin dia tumbuh dalam keluarga yang utuh. Jelas, semuanya mencurigakan. Jelas polisi sudah memeriksa 10.000 skenario, dan hampir di setiap skenario Rian Wibowo bisa selamat. Tapi entah mengapa, seolah-olah dia ditandai untuk mati, Rian Wibowo menginjak setiap kebetulan yang menyebabkan kecelakaan ini. Wartawan tak terhitung jumlahnya berjaga di kantor polisi, menunggu jawaban. Saat itu bom meledak semua opini publik. Seseorang memposting video di mana saya berdiri di dekat pintu masuk apartemen,
bertengkar dengan Rian Wibowo, memegang kantong sampah. Di sampingnya berdiri beberapa pria dan wanita tua, mengamati kejadian itu. Dan kemudian, detik berikutnya, saya dengan kasar mengulurkan tangan dan menampar Rian Wibowo. Kacamata berbingkai Rian jatuh ke tanah, pecah menjadi 2. Bagian komentar langsung meledak. Siapa ini? Mengapa dia menampar Rian Wibowo? Sialan, saya tahu siapa ini. Ini tetangga yang tidak datang membantu. Ya Tuhan teman-teman, saya juga tinggal di lingkungan ini. Saya mendengar mereka bertengkar. Sepertinya pria itu meletakkan alat kebersihan bekas di kantong sampah tetangga. Para pria dan wanita tua di lingkungan itu berbisik bahwa tetangga ini adalah pelacur. Apakah itu benar? Jika ya, pria ini juga kurang ajar. Polisi dengan cepat mengetuk pintu rumah saya. Itu adalah polisi, wanita yang sama yang sudah saya kenal. Kali ini tatapannya pada saya bahkan lebih tajam. Mengapa Anda tidak mengatakan selama interogasi bahwa Anda dan Rian Wibowo bertemu sehari sebelumnya? Saya pikir itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ibu Intan pernah menjadi guru Anda? Saya mengangguk tidak yakin. Ibu Intan, sebagai seorang pendidik teladan, setelah pensiun bekerja di penjara dalam program rehabilitasi pendidikan. Tapi dia berbeda dari guru-guru lain yang memandang kami dengan prasangka. Dia baik hati dan lembut, secara otodidak, mempelajari intervensi dan konseling psikologis, memberikan dukungan psikologis yang tidak mengganggu kepada kami, para narapidana muda. Dia mengajari saya selama 3 tahun, hingga pada suatu hari dia menunjukkan kepada saya foto keluarganya yang beranggotakan 4 orang, mengatakan bahwa putrinya akan segera melahirkan, dan dia akan segera pergi untuk merawat cucunya, sehingga tidak bisa lagi mengajar di penjara. Pada hari yang sama, saya melihat di foto seorang pria duduk di samping seorang gadis muda hamil, seorang pria yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Itu adalah Rian Wibowo. Saat itu saya merinding. Dia seperti cacing di selokan, seolah-olah tidak ada, tetapi ada di mana-mana. Saya menunjuk ke wajah tampan itu. Apakah dia memperlakukan putri Anda dengan baik? Ibu Intan tersenyum. Sangat baik, dia bilang dia pria yang sangat baik. Meskipun latar belakang keluarganya tidak terlalu baik, dia sangat berusaha dan layak untuk putrinya. Hingga setahun yang lalu saya keluar dari penjara dan kembali secara tidak sengaja bertemu guru saya di depan pintu masuk apartemen. Dia banyak berubah. Dari tasnya menyembul sudut hasil röntgen dari klinik onkologi. Wajahnya, yang dulu terlihat muda, kini dipenuhi kerutan. Rambutnya sepenuhnya memutih, dan matanya kusam dan tak bernyawa. Kami mengobrol, dan masuk ke gedung yang sama, lift yang sama, dan, akhirnya, berhenti di lantai yang sama. Sungguh kebetulan. Saya dan guru saya serta keluarganya menjadi tetangga. Malamnya saya mendengar teriakan dari apartemen sebelah. Lalu, terdengar suara seperti cambuk mengenai tubuh. Wanita itu, tampaknya, berteriak, menutupi mulutnya. Suara itu di malam hari seperti jeritan hantu. Keesokan, harinya saya kembali bertemu guru saya. Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yang saya ajukan beberapa tahun lalu, apakah dia memperlakukan putri Anda dengan baik? Kali ini dia tidak menjawab. Polisi menatap saya dengan menilai, lalu langsung mendorong pintu dan masuk ke kamar tidur saya. Di mana spons, kedap suara yang Anda tempel? Saya menjawab, tetangga sudah lama tidak tinggal, saya tidak butuh kedap suara lagi. Anda melepas semuanya? Polisi, wanita menatap saya lekat-lekat. Kami melakukan penyelidikan. Busa akustik itu sendiri adalah bahan penyerap suara, bukan kedap suara. Cara Anda menempelkannya hanya memantulkan suara Anda sendiri kembali kepada Anda. Anda sama sekali tidak melindungi diri dari suara tetangga, melainkan justru meredam kemungkinan tetangga mendengar Anda. Saya menatapnya. Dan apa buktinya? Selain bahwa saya adalah orang yang bingung antara penyerap suara dan kedap suara, itu tidak membuktikan apa-apa. Tidak, itu membuktikan katanya. Itu membuktikan bahwa malam itu Anda mendengar sesuatu. Sejujurnya, saya sudah cukup kesal dengan pertanyaan polisi yang berulang-ulang ini. Saya sudah menceritakan semuanya. Apa yang bisa saya dengar? Mendengar Rian Wibowo kembali memukuli istrinya, memaksa putrinya bermain piano tanpa henti untuk meredam suara. Lalu, bagaimana guru tua itu menyaksikan putrinya dan cucunya menderita? Dan apa yang bisa dibuktikan? Itu tidak bisa membuktikan bahwa guru itu sengaja membunuh. Itu hanya membuktikan bahwa Rian Wibowo pantas mati. Saya mengumpulkan diri, menarik napas dalam-dalam. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, silakan pergi. Saya sudah beberapa hari kehilangan waktu, dan saya harus pergi bekerja.
polisi wanita, pergi dengan ragu. Tak lama kemudian, putusan kasus Rian Wibowo dikeluarkan. Ibu Intan dinyatakan bersalah atas menyebabkan cedera tubuh yang tidak disengaja dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tapi karena kondisi kesehatan, hukuman ditunda selama 2 tahun. Tahun itu Intan memberikan surat perdamaian kepada ibunya dan mengajukan permohonan pembebasan dengan jaminan karena kondisi kesehatan. Pada malam tahun baru, Intan menyiapkan meja pesta. Bella membawa minuman. Guru itu duduk di sofa, matanya baik dan tersenyum. Saat itu bel pintu berbunyi. Polisi wanita dengan tatapan tajam mengamati seluruh ruangan. Di mana Bunga? Di mana Bunga? Saya menerima telepon dari polisi saat transit. Suara lawan bicara, bersemangat, dengan napas berat. Saya tahu mengapa Anda sangat ingin Rian Wibowo mati. Bunga, tidak, saya harus memanggil Anda Intan. Saat itu Anda dan Rian Wibowo bertukar pesan di internet, tetapi tidak menyangka Rian Wibowo akan meninggalkan Anda demi Intan. Anda dalam kemarahan melaporkannya, dan mempublikasikan file PDF setebal 50 halaman di forum universitas mereka, menuduhnya, bukan? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa pelan. Ibu, polisi, apa yang ingin Anda katakan? Andalah yang sengaja memecahkan kacamata. Rian Wibowo memaksanya pada hari itu memakai lensa kontak. Rian Wibowo memiliki sindrom mata kering yang parah. Pulang larut malam, matanya kering dan iritasi. Selain itu, Intan dengan kekasihnya sengaja memprovokasinya, dan mereka mulai bertengkar. Rian Wibowo kembali ingin menggunakan kekerasan. Ibu Intan sudah lama membenci Rian Wibowo yang memukuli istrinya dan memindahkan semua aset keluarga Intan. Jadi dia berpura-pura terpeleset mainan, dan menyiramkan asam sulfat ke wajah Rian Wibowo. Siapa waras yang akan meninggalkan jarum rajut di sofa? Tapi malam itu syal Intan setengah dirajut dan tergeletak di sofa. Dan, ketika Rian Wibowo memanggil Anda untuk meminta bantuan, Anda mendengar semuanya, tetapi membiarkannya mati. Intan, ini balas dendam Anda, bukan? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan kepadanya. Bertukar nama dengan Bunga selama bertahun-tahun, sehingga ketika polisi memanggil saya Intan, saya terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab. Itu 9 tahun lalu. Saya adalah Intan. Sejak saya menunjukkan kemampuan saya di Olimpiade kelas 3, ibu saya mencurahkan sebagian besar hidupnya kepada saya. Tahun itu saya baru berusia 9 tahun, tetapi ibu saya memaksa saya untuk mempelajari buku, pelajaran SMP dan SMA terlebih dahulu. Dia sangat percaya bahwa saya adalah jenius langka di keluarga Ivanova, yang bisa mengeluarkan dia dan ayah saya dari kehidupan kotor ini, seperti burung phoenix. Karena itu, dia hampir 24 jam sehari mengendalikan setiap aspek hidup saya. Untuk membedakan saya dari Bunga, dia memaksa Bunga memotong rambut pendek seperti anak laki-laki, lalu melekat erat pada saya. Meskipun dia tidak mengerti soal dan buku pelajaran itu, dia memaksa saya belajar minimal 16 jam sehari. Ketika saya tidur, dia berjaga di samping tempat tidur saya. Ketika saya belajar, dia berjaga di samping meja saya. Bahkan ketika saya pergi ke toilet, dia berdiri di balik pintu dengan stopwatch. Bahkan jika saya suatu hari tidak sengaja kehilangan kacamata, saya takut bersembunyi di toilet sekolah dan tidak pulang. Tapi ibu saya langsung menyerbu gedung sekolah, berteriak keras memanggil nama saya. Hari itu saya bersembunyi di toilet, menutup telinga dengan tangan dan memejamkan mata, erat-erat, hanya berharap tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Malam itu saya mengerjakan ulangan sampai jam 4 pagi. Ibu saya memegang tongkat penunjuk, diam-diam dan lekat-lekat menatap saya, sampai saya menulis huruf terakhir. Saya dan Bunga seperti ujung jungkat-jungkit. Satu diberi terlalu banyak, satu lagi diberi terlalu sedikit. Keduanya tidak puas, keduanya sedih. Akhirnya, situasi memburuk, dan jungkat-jungkit itu roboh. Di tahun terakhir sekolah, ada wakil kepala sekolah baru yang memerintahkan semua anak perempuan memotong rambut pendek. Salah satu teman sekelas dengan sinis bercanda, "Dulu kamu dan Bunga bisa dibedakan dari rambut panjang dan pendek, sekarang apa? Sama sekali tidak bisa dibedakan." Hari itu saya menatap Bunga, dan dia juga menatap saya. Untuk pertama kalinya kami bertukar tempat. Dia dengan senang hati pulang, menikmati cinta mencekik dari ibu, dan saya hanya ingin bebas berjalan-jalan di jalanan. Kebahagiaan ini membuat saya merasa seperti burung yang siap terbang. Hari itu, saya masuk ke warung internet dan membuat akun Facebook. Tak lama kemudian saya bertemu Rian Wibowo, tapi orang tua segera menyadari ada yang tidak beres. Nilai-nilai saya menjadi tidak stabil. Di hari-hari terbaik saya tetap menjadi yang pertama di sekolah,
di hari-hari terburuk saya bisa langsung turun ke peringkat 20. Ibu saya untuk pertama kalinya meraih telinga saya, seperti dulu Bunga. Dan dengan sangat jijik mengomel pada Bunga. Babi seperti kamu juga, berani makan sup yang saya masak? Memang, kejahatan bawaan. Lalu dia berbalik kepada saya, dan, seperti berkali-kali selama bertahun-tahun ini, mengancam saya, apakah kamu tidak akan memikirkan masa depanmu? Apakah kamu ingin ibumu mati, jika kamu tidak belajar dengan baik, tidak masuk universitas yang bagus, ayahmu tidak akan pernah pulang. Jika dia tidak pulang, saya juga tidak akan hidup. Maka kita berdua, ibu dan anak, akan melompat dari atap bersama. Wajah Bunga memucat, dan saya merasa tidak lebih baik. Saya kembali ke kehidupan yang penuh, dengan sesak napawa. Bunga malamnya mencuri telepon ibu saya dan memberikannya kepada saya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jawab, di tengah malam dia, diam-diam menghapus rekaman, dan diam-diam mengembalikan telepon. Kami pikir, semua bisa terus seperti itu, diam-diam dan rahasia. Sampai Rian Wibowo tiba-tiba menghilang. Saya berkeliling kelas untuk mencari informasi tentang Rian Wibowo. Lalu saya tahu bahwa dia sudah bersama Intan. Di album utama, Facebooknya hanya ada foto-foto manisnya bersama Intan. Setelah ujian nasional, saya sangat marah sehingga saya mengumpulkan semua informasi dalam file PDF dan secara anonim mengirimkannya ke forum universitas mereka. Kemudian diikuti kelulusan. Malam itu Rian Wibowo akhirnya mengirimi saya pesan untuk bertemu. Tapi malam itu saya diminta oleh direktur untuk berfoto, minum bersulang, dan menerima penghargaan. Saya pergi 10 menit lebih lambat, Bunga bilang dia akan pergi menggantikan saya untuk mencari tahu situasi. Ketika saya sampai di gang, saya melihat 4 preman yang sudah sangat mabuk dan bersandar tidak senonoh di dinding. Dan saudara perempuan saya tergeletak di tanah, penuh kotoran dan air mata. Saya dan dia berasal dari ibu yang sama, kerabat saudara, yang paling dekat. Saat itu saya, tampaknya, akhirnya mengerti keputusasaannya. Dia bertanya kepada saya, adik, ibu tidak akan menginginkan saya lagi? Ibu tidak akan mencintai saya lagi, kan? Saya dan dia berbeda. Sepanjang 18 tahun, pertama hidup saya setiap detik memeras otak bagaimana melarikan diri dari penjara ini. Sedangkan dia ingin memotong sayap dan terbang ke penjara ini, menggantikan saya. Apa yang bagi saya adalah racun, bagi dia adalah madu. Saya membelai wajahnya dan mengambil keputusan. Mulai sekarang kamu adalah Intan. Lalu saya mengeluarkan setrum dari saku dan menuju ke 4 preman mabuk itu. Adik, apa yang kamu lakukan? Di mata saya muncul kilatan dingin. Kita akan menemukan jalan keluar untuk kita berdua. Jika mengirim file PDF setebal 50 halaman ke forum Universitas Rian Wibowo adalah balas dendam atas pengkhianatan, maka, setelah mengetahui bahwa Rian Wibowo memberikan bantuan hukum kepada 4 bajingan itu dan memanipulasi opini publik untuk menggambarkan saya dan Bunga sebagai saudara perempuan yang cabul, saya benar-benar mengerti orang macam apa Rian Wibowo itu. Dia jahat, egois, sangat bangga pada dirinya sendiri dan reputasinya. Oleh karena itu saya memutuskan bahwa sebelum mengirimnya ke kematian, saya harus menghancurkan semua yang dia bangun dengan sangat hati-hati. Sungguh kebetulan. Rian Wibowo tinggal di sebelah saya. Dinding rumah tua itu tipis, dan saya bahkan menempelkan busa akustik di kamar tidur. Busa akustik menyerap suara, tetapi tidak mengisolasi. Tak lama kemudian saya tahu semua yang terjadi di rumah Rian Wibowo. Kematian mertua, pensiunnya ibu mertua, nilai-nilai istri yang biasa-biasa saja selama sekolah, dan setelah melahirkan, dia bahkan menjadi ibu rumah tangga. Dan Bella adalah anak perempuan, dan anak perempuan yang tidak terlalu pintar, yang menjadi penyebab konflik keluarga ini. Tanpa mertua, Rian Wibowo adalah penguasa tunggal di rumah dan perlahan-lahan mendapatkan kendali penuh atas keuangan keluarga. Saya tahu bahwa guru itu sakit, tetapi Rian Wibowo menolak membayar biaya pengobatan. Saya tahu bahwa dia menginginkan anak laki-laki, tetapi Intan selalu rewel dan lebih memilih mengikat saluran telur daripada melahirkan lagi. Saya juga tahu bahwa setelah kematian mertua, Rian Wibowo menjadi kurang ajar dan mulai melakukan kekerasan terhadap Intan. Tapi ini tidak cukup. Manusia adalah makhluk yang sangat sabar. Saya melihat bagaimana guru yang dulunya energik menjadi semakin lesu. Bagaimana Intan yang dulunya berseri-seri mulai menyembunyikan bekas luka di tubuhnya. Tapi mereka bertahan. Tali itu semakin kencang. Sampai Rian Wibowo mengunci Bella di balik pintu dan mulai berselingkuh secara terang-terangan dengan kekasihnya. Guru itu pulang belanja, melihat cucunya yang menderita asma, terkunci di balik pintu, menangis terseduh-seduh dan sesak napas.
Hari itu saya, melalui lubang intip melihat di mata guru itu nafsu membunuh yang nyaris tidak tertahankan. Malamnya Rian Wibowo pergi dari rumah setelah bertengkar. Saya, mendengar Intan, memeluk guru itu, menangis pelan. Dia bertanya pada dirinya, sendiri berulang kali, mengapa saya bersamanya, mengapa? Dan saat itulah saya, tahu saya bisa bertindak. Di dunia ini tidak ada kebetulan, hanya kesengajaan, hanya ada perhitungan akurat berkali-kali dan analisis kelayakan. Polisi melakukan perhitungan puluhan ribu kali, dan, mungkin, hanya sekali Rian Wibowo benar-benar bisa dibunuh. Tapi langit membantu saya, sampah di depan pintu saya, bau, cairan mengalir keluar, tanah licin. Rian Wibowo buta karena asam sulfat, dia disorientasi. Dia mengira jendela di ujung koridor adalah pintu lift. Dia terpeleset dan sendiri pergi ke neraka. Di ujung telepon polisi terengah-engah, Intan, Anda adalah Intan, bukan? Di ujung telepon pesawat melaju di landasan, pramugari dengan lembut mengingatkan. Ibu, penerbangan kita akan segera berangkat. Mohon matikan telepon Anda. Saya tersenyum dan mengangguk. Klik, dan telepon dimatikan. Di luar jendela langit biru dan awan putih, waktu sangat indah. Pesawat meninggalkan landasan. Saya terbang menuju kehidupan baru.